Eternal Secret King, Chapter 781. Bab 781, Debu Menetap. Dentang, pedang emas raksasa di tangan pemimpin ras dewa mengeluarkan sinar yang menyilaukan dan auranya meledak. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah Suzimo. Tatapan Suzimo dingin dan dia tidak menghindari atau mengelak. Dia mengulurkan tangannya yang berotot dan kuat dan menggunakan cakar naganya yang tajam untuk meraih pedang emas raksasa itu. Dentang, pedang dan cakar bentrok dengan suara menggelegar. Garis percikan muncul di sepanjang bilah pedang. Meskipun pedang emas raksasa itu tajam, itu tidak bisa memotong cakar yang mengerikan itu. Cakar naga adalah bagian terberat dari tubuhnya. Pedang itu ditolak tinggi ke udara. Ekspresi pemimpin ras dewa berubah drastis. Bentrokan tunggal itu membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa lagi menghadapi Suzimo yang telah menjadi naga secara langsung dengan kekuatannya saat ini. Garis keturunan ras naga bukan satu-satunya hal yang mengalir melalui tubuh Suzimo setelah dragonifikasinya. Garis keturunannya yang kuat dibudidayakan dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness juga mengalir di dalam tubuhnya. Tidak hanya itu, proses dragonifikasi pun dimulai dari secret skill milik Human Emperor. Dengan kata lain, dengan suatu kebetulan yang aneh, Suzimo berhasil menggabungkan beberapa teknik ampuh bersama-sama. Kekuatan dragonifikasinya bisa dibayangkan. Ledakan, aura Suzimo naik dan dia mencondongkan tubuh ke depan, tiba di depan ras dewa dengan hentakan yang berat. Tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar, mengaum. Raungan naga bergema di seluruh dunia tanpa henti. Suzimo mengulurkan jari-jarinya yang terulur dan cakar naganya yang besar dan menakutkan menyelimuti kepala pemimpin ras dewa itu saat ia mencengkeram. Pemimpin ras dewa menggertakkan giginya dan mencabut pedangnya untuk bertahan. Dentang, itu adalah tabrakan langsung lainnya. Garis darah pada pedang emas raksasa terguncang secara signifikan dan ki darahnya hilang. Ekspresi pemimpin ras dewa menjadi semakin pucat. Garis keturunan ras dewa sangat menakutkan dan karena mereka kuat secara fisik, mereka adalah yang terbaik dalam pertempuran jarak dekat di antara 9 ras primordial. Namun, melawan tangan Suzimo, pemimpin ras dewa merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertukaran pukulan mereka menjadi lebih cepat dan satu-satunya hal yang dapat dilihat adalah dua sosok yang berpotongan di udara. Mereka hampir seperti bayangan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Banyak pembudidaya hanya bisa mendengar suara benturan yang menggetarkan bergema tanpa henti. Meskipun lengan kanan Suzimo patah dan belum pulih sepenuhnya, dia memiliki keuntungan luar biasa melawan pemimpin ras dewa dalam hal kekuatan dan kecepatan setelah menjadi naga. Lebih jauh lagi, dia hampir tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat setelah mengembangkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Begitu dia berada di atas angin, hampir tidak mungkin bagi lawannya untuk membalikkan keadaan. 10 nafas pendek, dalam waktu sesingkat itu, keduanya telah bertukar lebih dari 100 pukulan. 100 pukulan masing-masing sangat berbahaya, satu kesalahan akan menyebabkan kematian mereka. Ledakan, itu adalah suara memekakkan telinga lainnya. Dua sosok bertabrakan dan berpisah seketika, kembali dengan kuat ke posisi semula. Banyak pembudidaya menyaksikan dengan napas tertahan. Kedua sosok itu tidak bergerak dan tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang menang. Akhirnya, pemimpin ras dewa menghela napas dalam-dalam. Cahaya keemasan pada pedang emas raksasanya meredup dan berubah menjadi bola darah emas yang terciprat ke tanah. Sebuah bola darah segar mengalir dari dadanya juga, ukurannya bertambah tak terkendali seiring berjalannya waktu. Tatapannya berangsur-angsur menjadi kosong juga. Itu adalah tanda bahwa dia berada di akhir hidupnya. Di sisi lain, ada kurang dari 10 raksasa yang tersisa setelah pemimpin raksasa dibunuh oleh Night Spirit dan semuanya melarikan diri untuk hidup mereka. Night Spirit merasa lega saat melihat Suzimo baik-baik saja. Setelah melirik sekilas ke arah Suzimo, dia mengejar raksasa yang tersisa dalam sekejap. Suzimo samar-samar bisa menebak bahwa Night Spirit mungkin memburu para raksasa lainnya karena dia khawatir rahasianya akan bocor. Sayangnya, saya sedikit kurang. Pemimpin ras dewa memelototi Suzimo dan perlahan berkata, jika aku bisa membunuhmu, situasinya akan sangat berbeda sekarang. Namun, itu juga tidak banyak. Dia tertawa pahit. Saya sudah mengatakan bahwa usia umat manusia telah lama berlalu. Pertarungan hari ini hanya membuktikan maksudku lebih jauh. Oh, ras raksasa dan dewa telah sepenuhnya dimusnahkan dalam pertempuran hari ini. Suzimo mencibir. Dan bagaimana dengan itu? Umat manusia telah hidup dalam damai terlalu lama dan tidak lagi memiliki semangat juang yang sama di masa lalu. Pemimpin ras dewa menunjuk ke arah para pembudidaya di depan dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Lihatlah wajah muram dari apa yang disebut paragon manusia. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan ketika mereka menghadapi kita dari ras dewa. Bagaimana kalian bisa menguasai daratan Tianhuang? Suzimo, meskipun kamu mungkin menang hari ini, kamu hanyalah satu orang. Satu orang tidak akan bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Selain itu, lihatlah keadaanmu saat ini. Semua pembudidaya hanya akan menganggap Anda sebagai iblis jahat, sebagai seseorang dari ras asing. Bahkan sebelum ras dewa membalas dendam untuk saya, Anda akan diusir dari dunia kultivasi ras manusia. Suzimo terdiam. Pemimpin ras dewa tidak salah tentang beberapa hal. Meskipun dia membunuh ras dewa di Myriad Phenomenon City hari ini dan menyelamatkan para pembudidaya di belakangnya, itu tidak berarti dia bisa masuk ke dunia kultivasi di luar. Umat manusia menyukai perselisihan internal. Hahaha. Pemimpin ras dewa tertawa dengan cara gila saat darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Garis keturunan ras dewa sangat menakutkan dan mereka memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Meskipun organ dalamnya pecah pada saat itu dan dadanya ditusuk oleh cakar naga Suzimo, dia masih hidup dan belum mati. Kamu salah, aku tidak sendirian. Suzimo menatap pemimpin ras dewa dengan tenang dan berkata, ada banyak pembudidaya manusia di luar sana. Anda belum melihat orang lain yang sama dengan saya. Saat itu, ketika Istana Gagak Darah membentuk aliansi dengan 4 sekte besar lainnya dari dinasti Zhou Agung untuk menyerang puncak Ethereal bersama dengan banyak pembudidaya dan ahli keliling, situasinya mengerikan. Bahkan dinasti Zhou Agung tidak berani melawan mereka. Namun, seseorang berani, Asura, Yan Beichen. Dia tiba di puncak Ethereal dan melukai istana penguasa Istana Gagak Darah dengan parah dengan pedang Asura miliknya. Tidak peduli dari ras atau asal mana mereka berasal, dia membunuh semua orang di jalannya. Suzimo percaya bahwa jika Yan Beichen yang ada di sini, dia akan menyerang tanpa mundur juga. Sebelumnya, dia mendapat masalah besar saat mengonsumsi telur naga di lembah tulang naga. Seekor naga sejati ditarik keluar dan memburunya sampai ke ibu kota Zhou Agung. Seorang lelaki tua misterius menyerang dan mendorong kembali naga sejati, keberanian macam apa itu?
Terlepas dari orang-orang itu, bahkan di antara myriad Phenomenon City, selain dia, Lin Xuanji, Little Fatty, Demones Ji, Jichen dan yang lainnya menonjol satu demi satu dan berjuang dengan hidup mereka untuk melindungi martabat terakhir umat manusia. Jalan di depan masih panjang. Su Zimo memandang Little Fatty dan yang lainnya sambil berkata dengan tenang, mereka mungkin tidak dapat dibandingkan dengan 9 ras primordial sekarang, tetapi akan tiba saatnya ketika mereka dapat menandingi kalian. Manusia pada dasarnya lemah tetapi mereka memiliki potensi yang tak terbatas dan bahkan melahirkan eksistensi seperti kaisar manusia abadi yang membawa ketakutan sepanjang sejarah. 9 ras primordial tidak bisa berbuat apa-apa selain menghindarinya dan menjalani kehidupan yang tercela. Kilatan di mata pemimpin ras dewa meredup secara bertahap. Tidak lama kemudian, tubuhnya jatuh dengan bunyi gedebuk dan tidak bernafas lagi. Semuanya sudah berakhir, debu telah mengendap. Banyak pembudidaya akhirnya terbebas dari tekanan mereka. Semua orang merasa seolah-olah mereka baru saja lolos dari kematian. Ada kegembiraan yang tak terlukiskan. Setiap pembudidaya memiliki ekspresi yang bertentangan ketika mereka menatap Susimo yang berlumuran darah dan mayat-mayat berserakan di seluruh kota. Sebelumnya, banyak di antara mereka meneriaki Susimo dan ingin membunuhnya, menyerang Little Fatty, Xiaoning, dan yang lainnya juga. Tapi sekarang, nyawa mereka diselamatkan oleh Susimo. Memikirkan hal itu, banyak pembudidaya tampak malu dan bahkan bersalah. Eternal Secret King, Chapter 782. Bab 782, aduk. Kekuatan inti bagian dalam Susimo benar-benar habis setelah pertempuran berturut-turut. Sisik naga di tubuhnya memudar secara bertahap dan dia kembali ke penampilan aslinya tepat di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Rambut hitamnya menari-nari dan dia tampak seperti seorang sarjana halus dengan matanya yang jernih. Jika mereka tidak melihatnya sendiri, tidak ada yang akan membayangkan bahwa iblis kuno setinggi 100 kaki dengan tubuh yang sangat besar, keberadaan yang menakutkan dengan taring dan cakar yang tajam dan dilapisi dengan sisik naga, sebenarnya adalah sarjana halus di hadapan mereka. Siapa yang bisa membayangkan bahwa cendekiawan yang tampaknya lemah ini hampir menyelesaikan bencana yang mengguncang bumi seorang diri? Dia menghentikan bendungan agar tidak pecah, menara dari jatuh. Ini adalah peringkat fenomena nomor 1. Dampak dari pertempuran ini sangat besar bagi para pembudidaya yang selamat. Dampaknya tidak hanya pada ranah kultivasi dan kondisi mental mereka, bahkan mengubah pemahaman mereka tentang 10.000 ras, dunia kultivasi, dan daratan Tianhuang. Banyak pembudidaya mendapatkan realisasi sejati dari perbedaan antara mereka dan 9 ras primordial. Meskipun mereka berada di ranah kultivasi yang sama, mereka sama sekali tidak berdaya melawan ras raksasa dan dewa. Sosok Suzimo bergetar sesaat dan dia mengalami gelombang kelemahan dari dalam tubuhnya. Lidahnya menjadi kering, kepalanya berputar dan ekspresi sangat lelah muncul di wajahnya. Tuan muda, dua sosok berlari ke depan pada waktu yang hampir bersamaan dan berseru. Mereka adalah Nianqi dan Rubah Kecil. Suzimo tersenyum dan berkata dengan lembut, aku baik-baik saja. Tuan muda, ini semua salahku. Nianqi tampak malu saat dia mengerutkan bibirnya. Jika bukan karena saya. Bahkan jika kamu tidak ada di sini, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Suzimo menyela Nianqi, Lin Xuanji, Little Fatty dan yang lainnya juga berputar-putar. Kakaksu, kali ini semuanya berkat kamu. Lin Xuanji tidak lagi dalam sikap happy-go-lucky dan membungkuk dalam-dalam kepada Suzimo dengan ekspresi serius. Tidak perlu membicarakan hal seperti itu di antara kita. Suzimo memukul dada Lin Xuanji dan terkekeh. Kembali di lembah tulang naga, Suzimo akan mati jika bukan karena Lin Xuanji. Suzimo curiga bahwa lelaki tua misterius yang muncul di ibu kota Zhou Agung kemudian ada hubungannya dengan Lin Xuanji juga dan bahkan mungkin sosok yang kuat di istana Enigma. Mata Xiaoning merah dan bengkak, pertanda jelas bahwa dia baru saja menangis. Dia memberi Suzimo beberapa ramuan dan hanya tampak lega setelah dia mengkonsumsinya. Little Fatty memutar matanya. Bos, aku akan membantumu mengumpulkan harta dan membawanya untukmu. Ada sungai darah dan mayat berserakan di seluruh myriad Phenomenon City setelah pertempuran yang mengguncang bumi. Namun, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalam sungai darah dan mayat. Yang paling penting di antara mereka adalah gunung magnet mistik yang merupakan salah satu dari 7 harta karun unik kuno. Sebagian besar harta tidak lagi memiliki pemilik dan Little Fatty menawarkan untuk membantu Suzimo mengumpulkannya karena dia khawatir orang lain akan mencurinya secara diam-diam. Suzimo berkata dengan dalam, bantu aku mengumpulkan tas penyimpanan ras raksasa dan dewa serta gunung magnet mistik. Tidak perlu mengambil tas penyimpanan dari pembudidaya lainnya. Biarkan para pembudidaya yang masih hidup mengambil barang-barang milik sekte mereka sendiri. Suzimo dapat mengambil tas penyimpanan ras raksasa dan dewa dengan ketenangan pikiran. Namun, dia tidak ingin menyentuh barang milik 50.000 pembudidaya yang meninggal di sini. Tuan Yujun yang sempurna mengangguk dalam diam saat melihat itu. Tidak peduli apa, karakternya sendiri lebih unggul dari terlalu banyak orang. Little Fatty membantu mengumpulkan tripod persegi perunggu dan harta lainnya dan menyerahkannya kepada Suzimo. Fufufufu, tiba-tiba, tawa datang tidak jauh dari sana. Seorang kultivator berdiri di atas guntur angin sepoi-sepoi dan tiba di depan semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berdiri di udara dan memandang ke bawah pada masa. Tianming, Lord Luo Sui yang sempurna mengerutkan kening. Itu adalah Tuan Tianming yang disempurnakan dari Zephyr Thunder Palace yang telah melarikan diri dari myriad Phenomenon City sebelumnya. Tuan Tianming yang sempurna mengamati sekeliling dan pandangannya tertuju pada Suzimo untuk waktu yang lama, mendambakan tas penyimpanan di pinggang yang terakhir dengan tatapan serakah. Suzimo menurunkan matanya sedikit tanpa berkata apa-apa. Hati Tuan yang sempurna Yujun dan dua lainnya tenggelam saat melihat kembalinya Tuan yang sempurna Tianming. Suzimo benar-benar dihabiskan sekarang. Meskipun dia baru saja mengonsumsi ramuan, tidak mungkin dia bisa menyerap efek obat dalam waktu singkat. Night Spirit sudah pergi untuk memburu para raksasa yang tersisa. Mereka bertiga terluka parah dan luka mereka akan terbuka jika mereka melakukan gerakan besar, tidak mungkin mereka bisa bertarung. Para pembudidaya lainnya semuanya adalah inti emas dan hampir semua orang terluka. Jika Tuan Tianming yang sempurna menyimpan niat jahat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan Yujun yang sempurna bertanya dengan acuh tak acuh tanpa emosi, Tianming, karena kamu sudah melarikan diri, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Ketika ras raksasa menyerang, pemimpin raksasa mengejar Tuan Tianming yang sempurna. Alasan mengapa Tuan yang sempurna Tianming selamat adalah karena ketiga Tuan yang sempurna menyelamatkannya dalam hal-hal yang tidak penting. Namun, Dewa Tianming yang sempurna berbalik untuk melarikan diri dan meninggalkan mereka bertiga dalam situasi genting. Mereka bertiga memendam kebencian besar terhadap orang ini. Jika mereka tidak terluka parah dan dalam keadaan buruk, Lord Luo Sui yang sempurna mungkin sudah menyerangnya karena emosinya.
Rekan Taois Yujun, apa yang kamu katakan? Tuan Tianming yang sempurna tersenyum lembut. Aku bermaksud mengorbankan diriku dengan memikat pemimpin raksasa ketika aku meninggalkan Myriad Phenomenon City. Untuk berpikir bahwa dia tidak mengejarku. Ketika saya menyadarinya, saya segera kembali dengan niat untuk melawan ras raksasa sampai mati. Sepertinya aku agak terlambat. Penjelasannya penuh dengan celah dan bahkan seorang anak tidak akan mempercayainya, apalagi ketiga Nascent Souls. Banyak pembudidaya Zephyr Thunder Palace merasakan pipi mereka terbakar karena malu. Pengecut tak tahu malu, Lord Luo Sui yang sempurna tidak bisa membantu tetapi menegur. Tuan Tianming yang sempurna menjawab dengan dingin, Luo Sui, kamu harus memperhatikan kata-katamu. Aku bisa membunuhmu dengan mudah mengingat kondisimu saat ini. Lebih baik jika Anda tidak memprovokasi saya. Lord Luo Sui yang sempurna berdiri dengan marah. Meskipun lukanya pecah, dia berteriak dengan bermartabat, Tianming, kamu hanyalah seorang pengecut yang lari dengan ekor di antara kedua kakinya di depan ras raksasa. Beraninya kau sombong di depanku. Ekspresi Lord Tianming yang sempurna menjadi gelap dan tatapannya berbinar. Dia memandang Tuan Luo Sui yang sempurna untuk waktu yang lama sebelum menarik pandangannya dan menekan niat membunuhnya. Saat ini, dia memiliki sesuatu yang lebih mendesak dan tidak ingin membuang waktu dengan orang lain. Tuan yang sempurna Tianming berkata dengan acuh tak acuh, karena fakta bahwa Anda adalah seseorang dari lembah Snowdrift dan Anda juga seorang wanita, saya akan mengampuni hidup Anda untuk saat ini. Saya telah kembali untuk berurusan dengan sesuatu yang lain. Dengan mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Suzimo. Junior, serahkan tas penyimpananmu dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Tuan Tianming yang sempurna berkata dengan dingin dengan ekspresi acuh tak acuh. Kerumunan secara bertahap terdiam. Banyak pembudidaya tampak marah tetapi mereka tidak berani angkat bicara. Tianming, apa artinya ini? Tuan Yujun yang sempurna menahan amarahnya sebanyak yang dia bisa dan berkata dengan suara yang dalam, bencana ini terselesaikan karena Suzimo. Namun, Anda mencoba memukulnya saat dia jatuh sekarang. Kau membuat semuanya terdengar terlalu serius. Dewa Tianming yang sempurna menjawab, dia memiliki keterampilan rahasia Istana Petir Zephyr, Dewa Tianming yang sempurna. Saya hanya mengambil keterampilan rahasia sekte saya, apa maksud Anda dengan memukulnya saat dia jatuh? Karena niatmu adalah untuk mengambil buku petunjuk guntur ungu, mengapa kamu membutuhkan tas penyimpanannya? Biksu Yinlu bertanya. Tuan Tianming yang sempurna tertawa kecil. Siapa yang tahu apalagi yang dia simpan di tas penyimpanannya? Mungkin ada harta lain dari Zephyr Thunder Palace selain dari Purple Thunder Manual. Saya akan melakukan pemeriksaan cepat dan mengambil semuanya sekaligus. Dia hampir terang-terangan melakukan perampokan. Dia jelas mengambil keuntungan dari situasi ini, namun dia menyampaikannya dengan sangat benar. Betapa tak tahu malu. Little Fatih hanya bisa mengutuk. Lin Xuanji dan yang lainnya juga sangat marah. Eternal Secret King, Chapter 783. Bab 783, Kejahatan Manusia. Hati Lord Tianming yang sempurna terbakar. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Saat ini, semua pembudidaya di Myriad Phenomenon City kelelahan atau terluka parah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Awalnya, dia waspada dengan pria berjubah hitam bernama Night Spirit itu. Tapi Night Spirit telah meninggalkan Myriad Phenomenon City untuk mengejar raksasa yang tersisa. Meskipun tidak banyak raksasa yang tersisa, mereka melarikan diri ke segala arah, tidak mungkin Night Spirit memburu mereka dalam waktu singkat. Selama dia bisa mendapatkan tas penyimpanan Suzimo sesegera mungkin dan melarikan diri jauh untuk bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya di medan perang kuno yang luas ini. Meskipun itu adalah tindakan yang tidak terhormat, dia memiliki caranya untuk menjelaskan berbagai hal sekembalinya ke daratan Tianhuang. Lagi pula, tidak ada yang bisa menyalahkannya jika dia melakukannya untuk mendapatkan kembali keterampilan rahasia Zephyr Thunder Palace. Tianming, jangan lupa bahwa ada lebih dari 50.000 paragon di sini juga. Tuan Yujun yang sempurna berkata dengan dalam, kamu harus melewatinya sebelum kamu bisa mendapatkan tas penyimpanan Suzimo. Bahkan jika kami terluka parah, apakah menurut Anda dapat bertahan melawan 50.000 pembudidaya sendirian? Itu benar. Pang Yue dari Overlord Palace menonjol. Meskipun wajahnya pucat, dia menepuk dadanya dan menyatakan dengan keras, ini semua berkat rekan Daois Su sehingga kita masih hidup hari ini. Jika Anda ingin menyentuhnya, saya akan menjadi yang pertama menonjol. Kau harus menembus pedangku untuk mendapatkannya. Dugu Jian berkata dengan dingin. Di antara kerumunan, para pembudidaya menonjol satu demi satu. Beberapa dari mereka akrab sementara yang lain asing. Ada lawan dan teman di masa lalu. Tentu saja, sebagian besar pembudidaya tetap diam. Beberapa dari mereka ingin berbicara tetapi berhenti, beberapa dari mereka memandang dengan ekspresi ragu-ragu sementara yang lain menonton dari pinggir. Seketika, berbagai jenis karakter terungkap sepenuhnya. Bibir Lord Tianming yang sempurna melengkung ketika dia menyadarinya. Dia menenangkan diri lebih jauh dan berteriak, semuanya, jangan bodoh. Suzimo masih merupakan ras asing. Alasan mengapa dia berdiri adalah untuk menyelamatkan teman-temannya. Dia tidak peduli apakah kalian hidup atau mati. Banyak di antara kalian yang pernah mengepung dan menyerang teman-temannya. Siapa tahu, dia bahkan mungkin ingin membalas dendam dengan kalian setelah lukanya sembuh. Keributan pecah di antara kerumunan. Kata-kata Lord Tianming yang sempurna beresonansi dengan beberapa pembudidaya. Dia tertawa lebih keras ketika dia melihat itu. Tidak ada yang tahu apakah dia ingin mencoba dan membunuhmu besok bahkan jika kamu melindunginya hari ini. Suara memperdaya Lord Tianming yang sempurna melanjutkan, jangan lupa, dia dari ras asing. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan memperlakukan Anda dengan cara yang sama seperti ras raksasa dan dewa? Jangan lupakan pepatah lama, mereka yang bukan ras kita adalah musuh kita. Tuan yang disempurnakan tidak, sepenuhnya salah. Itu benar, dia tidak melawan ras raksasa dan dewa demi kita. Kita tidak perlu melindunginya. Pria ini bahkan mengambil wujud ras naga sebelumnya. Ras naga adalah salah satu dari 9 ras primordial dan mereka tidak jauh lebih baik dari ras raksasa dan dewa. Diskusi pecah di antara kerumunan. Namun, mereka lembut dan tidak berlebihan. Demonesji tertawa ironis saat melihat itu. Hari ini, saya akhirnya tahu apa artinya melahirkan kebaikan dengan kejahatan. Ini tidak lebih dari sifat jahat manusia. Itu memang sifat manusia. Lin Xuanji menghela nafas. Manusia berasumsi bahwa semua pembudidaya adalah benar tanpa keinginan apapun. Namun, mereka tidak tahu bahwa para kultivator sebenarnya memiliki keinginan terdalam. Dunia kultivasi bukanlah surga dan jauh lebih kejam daripada dunia sekuler. Ada skema dan plot untuk membunuh orang lain demi harta mereka di mana-mana. Beberapa pembudidaya dapat menggunakan segala cara demi umur panjang dan kekuatan. Apa bedanya jika mereka menghasilkan kebaikan dengan kejahatan?
Kalian semua, dengarkan. Tiba-tiba, Tuan Yujun yang sempurna berteriak. Meskipun cedera lengannya langsung terbelah dan darah menyembur keluar, dia tidak peduli terhadapnya. Tidak masalah apakah Susimo adalah iblis atau naga. Di dunia ini, siapapun bisa menyerangnya, tapi tidak kalian semua. Dia menunjuk ke kerumunan besar lebih dari 50.000 pembudidaya dengan ekspresi tegas saat dia berkata-kata demi kata, itu karena kalian semua di sini berhutang nyawa padanya. Keributan dalam kerumunan mereda secara bertahap sekali lagi. Biksu Yinlu mengatupkan telapak tangannya hari ini dan mengucapkan proklamasi Buddhis dengan lembut sebelum berkata, saya tidak tahu tentang perkataan mengenai ras lain dan benar atau salahnya dunia. Namun, saya tahu satu hal. Dia menyelamatkan kita semua di sini dan hampir bunuh diri dalam prosesnya. Kita semua akan mati sekarang jika bukan karena dia. Kami akan menjadi roh di tangan ras dewa dan makanan di tangan ras raksasa. Meskipun saya tidak tahu mana yang benar atau salah, saya tahu apa itu syukur dan kesetiaan. Kata-katanya yang berapi-api tegas dan memekakkan telinga. Beberapa orang menundukkan kepala sementara yang lain memiliki ekspresi bersalah. Ekspresi Lord Tianming yang sempurna gelap. Ketika dia melihat bahwa situasinya telah bergeser jauh dari keinginannya, dia tidak dapat menahan diri untuk menyatakan dengan dingin, Biksu Yinlu, jangan coba-coba membingungkan semua orang dengan kebohonganmu. Pada saat itu, Tuan Tianming yang sempurna sudah bersiap untuk menyerang. Dia tidak bisa membiarkan semuanya berlarut-larut lagi. Semakin lama hal-hal berlarut-larut, semakin buruk situasinya baginya. Begitu Night Spirit kembali, sudah terlambat bahkan jika dia ingin melarikan diri. Saat ini, 50.000 pembudidaya yang tersisa memiliki kepentingan yang berbeda dan tidak bersatu, dia dapat berhasil selama tidak banyak orang berdiri di pihak Suzimo. Murid Sephir Thunder Palace, perhatikan perintahku. Bunuh siapa saja yang berani menghalangi jalanku. Nyala api niat membunuh Lord Tianming yang sempurna dan gelabelannya bersinar terang. Serangkaian petir yang tidak menentu muncul di telapak tangannya dengan aura yang menakutkan. Lindungi Tuan Muda, lindungi Saudara Su, Nianqi, Lin Xuanji dan yang lainnya langsung mengelilingi Suzimo untuk membentuk tembok manusia. Fufu, kenapa kamu harus melalui masalah? Tiba-tiba, Suzimo tertawa pelan. Aku akan memberimu tas penyimpananku jika kamu menginginkannya. Suzimo menepuk Little Fatty yang berdiri di depannya di bahu dan memberi isyarat agar yang terakhir memberi jalan. Bos, Little Fatty bertanya dengan lembut dengan tatapan ingin tahu di matanya. Tidak apa-apa, minggir. Suzimo mengangguk dengan tenang sambil tersenyum. Semua orang saling bertukar pandang dan, meski ragu-ragu, membuat jalan. Perlahan, Suzimo berjalan keluar dan melepas tas penyimpanan di pinggangnya. Dia memandang Tuan Tianming yang sempurna yang tidak jauh dan mengangkatnya di udara sambil berkata dengan acuh tak acuh, tas penyimpanan ada di sini. Datang dan ambillah jika Anda menginginkannya. Murid Dewa Tianming yang sempurna mengerut sedikit. Kesadaran rohnya telah lama memindai tubuh Suzimo beberapa kali dan dia dapat memastikan bahwa ki darah pemuda ini lemah dan energi rohnya terkuras, pasti tidak mungkin dia bisa bertarung lebih lama lagi. Namun, apa yang coba dilakukan pemuda ini? Meskipun Suzimo terlihat kelelahan, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajahnya dan dia terlihat tenang. Hehe, Dewa Tianming yang sempurna mengingat sesuatu dan mencibir, kamu benar-benar licik, nak. Anda mencoba memikat saya sehingga Anda dapat melepaskan gerakan membunuh Anda, bukan? Kamu terlalu naif, tidak mungkin kamu bisa menyembunyikan niatmu dariku. Pada kenyataannya, bahkan jika dia mendekat, dia tidak akan berada dalam bahaya besar mengingat kondisi Suzimo saat ini. Namun, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Aku menyerahkan tas penyimpananku kepadamu, namun kamu bahkan tidak berani mengambilnya sendiri. Suzimo menarik senyumnya dan menggantungkan tas penyimpanannya di pinggangnya lagi sebelum berkata dengan dingin, bagaimana mungkin kau bermimpi mengambil nyawaku karena kepengecutanmu? Tianming, izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Bahkan jika aku benar-benar kelelahan, aku masih bisa membunuhmu. Eternal Secret King, Chapter 784. Bab 784 meliputi ki darah. Banyak pembudidaya tertegun. Tidak ada yang bisa mengerti bagaimana Suzimo yang tampaknya babak belur bisa melawan Nasjen Sol. Suzimo berjalan perlahan menuju Tuan Tianming yang sempurna dengan aura yang luar biasa. Noda darah yang berceceran di tanah membentuk benang tipis yang melonjak ke arah tubuh Suzimo dengan liar, seolah ditarik oleh kekuatan misterius. Tubuh Suzimo tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam yang dapat mengkonsumsi darah karena menarik kekuatan tak berujung dari darah segar di medan perang yang belum mengering. Aura di sekitar Suzimo menjadi semakin jahat. Ki darahnya deras dan dia seperti asura yang keluar dari neraka. Banyak pembudidaya merasakan jantung mereka berdebar dan seolah-olah mereka akan tersedot ke dalam lubang hitam ketika mereka melihatnya sebentar. Nyatanya, banyak pembudidaya merasakan garis keturunan mereka bergemuruh tanpa sadar. Kekuatan macam apa ini? Semua orang ngeri, ini. Tuan Yujun yang sempurna mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berseru, seolah-olah dia mengingat sesuatu, Sutra Iblis Pemurnian Darah. Semua pembudidaya yang hadir terkejut saat mendengar ucapannya. Sutra Iblis Pemurnian Darah sangat kuat. Tak terhitung ribuan tahun yang lalu, Iblis Sekte Asura menciptakan Sutra Iblis Pemurnian Darah dan membantai massa. Dia menciptakan badai darah di seluruh dunia kultivasi yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Iblis Sekte Asura ini adalah Dao Lord Bloodfin yang terkenal kejam. Saat itu, Dao Lord Bloodfin adalah murid tituler Sekte Asura dan tak terkalahkan di wilayah kultivasi yang sama. Meskipun dia tidak berada di alam karakteristik Dharma, kekuatan tempurnya bisa menandingi tubuh gabungan. Nyatanya, banyak tubuh gabungan tidak berani menantangnya. Alam Mahayana berada di atas alam tubuh bersama. Semua orang di alam Mahayana semuanya adalah sesepuh yang jarang muncul, mereka tidak bisa dilacak. Selama periode waktu itu, meskipun ada banyak ahli yang membentuk aliansi untuk mencoba dan membunuh Dao Lord Bloodfin, dia licik dan akan melarikan diri ribuan mil ketika dia mendeteksi aktivitas sekecil apapun. Semua ahli gagal satu demi satu. Belakangan, bahkan ada desas-desus bahwa patriark dari Sekte Abadi menunjukkan dirinya untuk menangani masalah ini. Meskipun Dao Lord Bloodfin terluka parah, dia berhasil melarikan diri dengan menggunakan teknik melarikan diri yang mengerikan. Fakta bahwa seorang patriark Mahayana muncul untuk menghentikan penguasa Dao karakteristik Dharma cukup mengejutkan, apalagi pelariannya dari patriark. Hal ini menciptakan pertempuran yang mengguncang bumi antara Sekte Abadi dan Iblis. Reputasi Dao Lord Bloodfin tersebar jauh dan luas. Semua orang tahu bahwa dengan anugerahnya, dia pasti akan menjadi seorang kaisar jika dia terus berkultivasi. Selanjutnya, kekuatan tempurnya akan sebanding dengan kaisar kuno. Dia pasti akan menjadi malapetaka bagi seluruh dunia kultivasi dan masa hidup. Akhirnya, seorang biksu muncul dari pengasingan. Biksu ini adalah murid tituler biara Daming untuk generasi itu, Biksu Daming.
Sebelum dia muncul, tidak ada berita tentang dia di dunia. Nyatanya, hanya sedikit yang pernah mendengarnya di seluruh dunia kultivasi. Hanya setelah Mong Dami muncul dan melibatkan Dao Lord Bloodfin dalam pertempuran besar-besaran yang berakhir imbang, reputasinya tersebar ke seluruh dunia. Kemudian, keduanya bertarung berkali-kali tetapi semuanya berakhir imbang. Akhirnya, hasil ditentukan selama pertarungan keempat mereka. Akhir dari pertempuran besar adalah misteri bagi seluruh dunia kultivasi. Tidak ada yang tahu cerita persisnya. Desas-desus yang paling terkenal adalah bahwa kedua penjelmaan monster itu mati. Namun, tak satu pun dari mayat atau tulang mereka dapat ditemukan setelah pertarungan itu. 3 dari tasbih Mingwang hilang selama pertempuran itu juga. Bahkan sampai sekarang, lokasi keduanya tidak diketahui. Sutra Iblis Pemurnian Darah juga hilang. Tidak ada yang mengharapkan Sutra Iblis ini yang paling jahat dan jahat selama periode waktu itu muncul sekali lagi hari ini. Tanpa sadar, Su Zimo memiliki penghinaan bawaan terhadap teknik kultivasi ini. Dia bahkan lebih tahan terhadap skill rahasia yang melahap darah. Sampai titik kultivasinya ini, dia hanya melepaskannya sekali. Itu kembali ke pegunungan Changlang ketika dia baru saja mendapatkan Night Spirit. Garis keturunannya sedang dikonsumsi oleh Night Spirit dan dia tidak punya pilihan lain selain melepaskan skill rahasia itu untuk bertahan hidup. Ketika dia bertarung melawan ras dewa sebelumnya dan hampir sepenuhnya kelelahan, pikiran untuk menggunakan Sutra Iblis Pemurnian Darah juga terlintas di benak Su Zimo. Namun, pertama, dia selalu menentangnya. Kedua, darah yang mengalir melalui Myriad Phenomenon City hampir seluruhnya berasal dari pembudidaya manusia. Dia benar-benar tidak ingin mengkonsumsi darah orang dari rasnya sendiri. Tapi sekarang, darah yang dia telan bukan dari manusia, tapi dari ras raksasa dan dewa. Dibandingkan dengan puluhan ribu pembudidaya manusia, hanya ada sedikit lebih dari 100 makhluk ras raksasa dan dewa. Namun, garis keturunan mereka memiliki kekuatan darah yang luar biasa. Semua kekuatan itu mengalir ke tubuh Su Zimo tanpa henti. Aura Su Zimo sedang naik daun. Membunuh, membunuh, membunuh. Matanya menjadi merah dan pupilnya hampir sepenuhnya diwarnai merah saat pikiran membunuh memenuhi pikirannya. Dia berharap tidak lebih dari membantai semua makhluk hidup sebelum dia. Itu adalah bagian yang menakutkan dari Sutra Iblis Pemurnian Darah. Itu bahkan bisa memengaruhi pikiran dan tekad seorang kultivator. Saat ini, Su Zimo memiliki kultivasi iblis dan keabadian dan dia juga telah memahami Zen Buddhisme. Dengan demikian, pikirannya jernih dan tekadnya yang kuat tidak tergoyahkan. Meski begitu, dia menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi iblis saat dia menyalurkan Sutra Iblis Pemurnian Darah. Bekas luka darah muncul di wajah, lengan, dan dada Su Zimo dan meluas ke segala arah dengan cara yang menakutkan. Ki darah yang sangat deras memancar dari Su Zimo dengan setiap langkah yang diambilnya menuju Tuan Tianming yang sempurna. Rambut hitamnya secara bertahap diwarnai merah dan menari-nari di udara sementara bayangan darah di matanya semakin dalam. Tuan Tianming yang sempurna merasakan kulit kepala dan rambutnya berdiri tegak saat melihat Su Zimo dalam keadaan itu. Tekanan luar biasa menyembur. Bahkan Little Fatty dan yang lainnya yang mengelilingi Su Zimo awalnya mundur dengan mata ketakutan, apalagi dia. Iblis, jangan berani-beraninya kurang ajar. Tuan Tianming yang sempurna mengerahkan keberaniannya dan berteriak. Glabelanya menyala dan dia menunjuk ke depan, menembakkan petir yang menyilaukan dari jarinya ke kepala Su Zimo. Namun, sebelum petir menyambar, itu dibubarkan oleh ki darah di sekitar Su Zimo. Tidak baik, Tuan Tianming yang sempurna menggertakkan giginya dan pandangan yang bertentangan melintas di matanya. Namun, dia membuat keputusan secara instan dan berbalik untuk melarikan diri. Dia akan mati berkali-kali jika dia tidak begitu tegas. Karena dia ingin melarikan diri, dia harus melarikan diri dengan sekuat tenaga dan tidak ragu-ragu. Tuan Tianming yang sempurna dengan jelas tahu bahwa bahkan dengan Sutra Iblis Pemurnian Darah, Su Zimo hanya memulihkan kekuatan garis keturunannya, roh dan energi iblis Su Zimo sama-sama dikeluarkan dan tidak mungkin dia bisa mengejarnya. Namun, dia tidak lengah dan melepaskan Zephyr Thunder Escape. Lord Tianming yang sempurna menunggangi petir angin dan menghilang dari tempat saat dia melarikan diri ke kejauhan. Kamu masih mencoba melarikan diri. Suara Su Zimo terdengar, merinding. Saat kata, masih terdengar, jarak keduanya setidaknya 1000 kaki. Saat kata, mencoba, terdengar, jarak keduanya kurang dari 500 kaki. Pada saat kata terakhir terdengar, Dewa Tianming yang sempurna bahkan bisa merasakan napas Su Zimo. Itu adalah nafas dengan sedikit bau darah. Dia dekat. Mata Lord Tianming yang sempurna melebar dan dia tiba-tiba teringat sesuatu. Desas-desus mengatakan bahwa di dalam Sutra Iblis Pemurnian Darah, ada teknik pelarian darah yang menakutkan. Mungkinkah, sebelum pikiran itu selesai, ki darah yang melingkupinya telah menelannya. Eternal Secret King, Chapter 785. Bab 785, hadiah untuk nomor 1. Armor guntur hijau. Mata Dewa Tianming yang sempurna melebar dan dia meraung saat dia menyalurkan roh esensinya dengan liar. Kekuatan Dharma melonjak dan sinar petir berwarna hijau mendesis di permukaan tubuhnya dengan cara yang menyilaukan. Pada saat itu, ki darah telah melonjak dan menelan seluruh tubuhnya. Orang luar hanya bisa melihat kabut darah besar yang bergemuruh di udara. Itu merah mengerikan. Petir hijau bisa terlihat samar-samar berkedip dari dalam kabut darah. Namun, tidak ada yang bisa melihat sosok kedua orang di dalamnya. Green Thunder Armor yang dirilis oleh Perfected Lord Tianming adalah keterampilan rahasia dari teknik kultivasi tingkat surga, Green Thunder Manual. Itu memanfaatkan kekuatan dharmik untuk menciptakan pelindung guntur di sekitar permukaan tubuh seseorang untuk bertahan dari bahaya. Itu adalah teknik kultivasi yang diturunkan oleh Kaisar Guntur dan sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa kekuatan guntur memiliki sifat yang ekstrim dan tangguh, itu adalah yang paling efektif dalam melawan kejahatan dan iblis. Tuan Tianming yang sempurna harus menjadi orang yang memiliki keuntungan dalam benturan kekuatan seperti itu. Namun, bukan itu masalahnya. Mereti, terdengar suara menggelegar. Cahaya guntur hijau meredup dengan cepat saat bertabrakan dengan ki darah yang kaya. Satu demi satu, aliran ki darah merah merangkak melintasi rompi pelindung guntur Lord Tianming yang sempurna tanpa henti seperti ular roh dan menembus setiap celah. Sutra Iblis Pemurnian Darah adalah teknik kultivasi dari iblis jahat. Namun, saat ini, Su Zimo sedang menggunakan kekuatan garis keturunannya. Bahkan ras dewa dari 9 ras primordial tidak bisa menandingi garis keturunannya. Ah, Lord Tianming yang sempurna melolong. Dia bisa dengan jelas merasakan darah di dalam tubuhnya bergemuruh dengan cara yang tak terkendali. Garis keturunannya berkembang, jantungnya berdegup kencang dan sepertinya akan meledak.
garis keturunannya akan meledak dari tubuhnya. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu, ketika Dao Lord Bloodfin berkultivasi ke puncaknya, yang harus dia lakukan hanyalah membuka mulutnya sedikit dan pembudidaya yang lebih lemah akan menelan darah esensi mereka dalam sekejap mata tanpa daya. Itu sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Kuno mungkin tidak sebanding dengan Dao Lord Bloodfin dalam hal pemahaman kultivasi dari garis keturunan seseorang. Puff, kebuntuan tidak berlangsung lama sebelum Lord Tianming yang sempurna berubah menjadi bola darah esensinya ditarik keluar dari tubuhnya sepenuhnya dan menyatu dalam kabut darah di udara. Roh esensinya dihancurkan seketika dengan aliran ki darah. Itu benar-benar pemusnahan tubuh dan jiwanya. Ini sudah berakhir. Tuan Sempurna Yujun dan dua lainnya merasakannya saat Tuan Sempurna Tianming meninggal. Pertarungan untuk fenomenon ranking kali ini dipenuhi dengan gejolak dan pertumpahan darah. Akhirnya, semuanya berakhir. Sutra Iblis Pemurnian Darah telah muncul kembali sekali lagi. Saya benar-benar tidak tahu apakah ini berkah atau malapetaka bagi daratan Tian Huang. Biksu Yin Lu menghela nafas dalam hati. Tuan Yujun yang sempurna juga berbalik. Keduanya bisa melihat kekhawatiran di mata yang lain. Kabut darah di udara berputar perlahan dan membentuk pusaran raksasa. Akhirnya, semuanya menyatu ke dalam tubuh Suzimo dan akhirnya menghilang. Suzimo berdiri di udara dan rambut panjangnya yang berwarna darah menari-nari. Matanya merah dan aura pembunuh dan jahat yang dia pancarkan bergetar. Banyak pembudidaya hanya melirik mata merahnya dan merasakan ki darah mereka bergemuruh saat jantung mereka berdebar kencang. Saat ini, jelas bahwa kondisi mental Suzimo terpengaruh dan dia mungkin salah jalan. Jika dia melakukan pembantaian sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Keheningan melanda Myriad Phenomenon City. Dari lebih dari 50.000 pembudidaya, tidak ada yang berani berbicara. Mereka takut akan memicu Suzimo dengan aktivitas sekecil apapun dan membuat diri mereka sendiri terbunuh. Setelah beberapa waktu, mata merah Suzimo memudar dan rambutnya yang berwarna darah juga kembali normal. Dia turun perlahan dan menyapu pandangan dinginnya ke kerumunan tidak jauh. Para pembudidaya yang mendiskusikan apakah Suzimo harus dibunuh lebih awal memiliki kepala tertunduk dan tidak berani menatap matanya. Sebelumnya, ada cukup banyak di antara mereka yang bahkan mengepung dan menyerang Little Fatty dan yang lainnya. Jika Suzimo ingin membuat mereka membayarnya, tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Banyak pembudidaya yang gelisah dan memiliki ekspresi yang menakutkan. Setelah hening lama, Suzimo perlahan berkata, terlalu banyak orang yang meninggal hari ini. Saya tidak ingin membunuh lagi, kalian semua bisa pergi. Banyak pembudidaya pergi dengan tergesa-gesa. Saat ini, kekuatan inti dalam dan inti emas Suzimo telah mengering sepenuhnya. Namun, garis keturunannya lebih dari setengah pulih setelah apa yang dia makan. Perasaan kontrol itu bagus. Faktanya, Suzimo memiliki keinginan untuk melahap dan memurnikan semua garis keturunan para pembudidaya yang telah meninggal di Myriad Phenomenon City ke dalam tubuhnya. Itu adalah pemikiran yang sangat menakutkan. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, ada kemungkinan dia bisa berubah menjadi iblis pembunuh. Sutra iblis pemurnian darah ini benar-benar jahat. Saya tidak boleh menggunakannya lagi di masa depan. Suzimo berpikir sendiri. Kematian Lord Tianming yang disempurnakan berarti bahwa malapetaka Myriad Phenomenon City telah berakhir sepenuhnya. Para pembudidaya yang selamat berkumpul dengan teman sekte mereka dan mengkonsumsi ramuan dan obat-obatan. Beberapa pembudidaya keliling menempuh jalannya sendiri, mereka tidak meninggalkan kota melainkan menemukan tempat-tempat sepi untuk beristirahat dan memulihkan diri. Saudara Su, sesama Taois, Lin Xuanji menangkupkan tinjunya ke arah Suzimo, Little Fatty, dan yang lainnya. Semua orang terluka parah sekarang. Jika Anda meninggalkan Myriad Phenomenon City saat ini, kemungkinan besar Anda akan menemukan binatang buas yang berkeliaran di sekitar medan perang kuno. Silakan beristirahat dengan baik di kota terlebih dahulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Baiklah, Suzimo merenung sebentar dan menyetujuinya. Dengan ini, dia tidak perlu lagi tinggal di Myriad Phenomenon City. Namun, dia tidak terburu-buru dan mungkin juga memulihkan diri di sini sambil menunggu kembalinya Night Spirit. Benar, Lin Xuanji berpikir sejenak dan melanjutkan, kamu nomor 1 untuk peringkat fenomena inti emas kali ini. Ada hadiah untukmu. Biasanya, para pembudidaya Istana Enigma akan menyebarkan hadiah untuk para pembudidaya berdasarkan peringkat mereka setelah peringkat fenomena dikonfirmasi. Namun, terlalu banyak hal yang terjadi untuk pertarungan fenomenon ranking kali ini. Meskipun ada hasil antara pertarungan Suzimo dan Diin, itu juga menyebabkan pertarungan antara Nasgen Souls. Selanjutnya, mereka berdua membunuh jalan keluar dari Myriad Phenomenon City satu demi satu. Pada saat Suzimo kembali, ras raksasa dan dewa telah tiba dan tidak ada kesempatan baginya untuk menerima hadiahnya. Ketenaran adalah nomor 2 bagi Suzimo ketika dia berjuang untuk puncak peringkat fenomena, hadiahnya adalah undian utama. Hadiah untuk peringkat fenomena nomor 1 sangat menarik. Bahkan ada kesempatan baginya untuk mendapatkan teknik kultivasi tingkat surga atau menggabungkan senjata Dharma. Suzimo pasti akan maju ke ranah Nasgen Soul jika tidak ada hal buruk yang terjadi setelah dia meninggalkan medan perang kuno. Bahkan pada saat ini, dia tidak memiliki senjata dharmik bawaan miliknya. Biksu tua di lembah pemakaman naga memberitahunya bahwa jika dia bisa mendapatkan senjata dharmik bawaan ketika dia berada di alam jiwa baru lahir, dia bisa memperbaikinya menjadi senjata dharmik takdirnya. Kekuatan dan level senjata dharmik akan meningkat seiring dengan wilayah kultivasinya sendiri. Namun, nilainya tidak akan berubah dan akan selalu berada di tingkat bawaan. Meskipun Suzimo menantikan hadiah sebagai peringkat fenomena nomor 1, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk itu. Myriad Phenomenon City adalah pemandangan tragis dengan sungai darah dan mayat berserakan di mana-mana. Banyak pembudidaya terluka parah dan Tuan Yujun yang sempurna bahkan kehilangan satu lengan. Tidak perlu terburu-buru, Suzimo menjawab, kita akan membicarakannya setelah senior Yujun pulih. Aku akan tinggal di kota untuk jangka waktu tertentu. Itu bagus, Lin Xuanji tersenyum dan mengangguk. Hadiah untuk peringkat fenomena nomor 1 sangat luar biasa dan membutuhkan jiwa yang baru lahir dari Istana Enigma untuk menyalurkan roh esensinya menggunakan keterampilan rahasia Istana Enigma untuk mengaktifkan prasasti fenomena kuno. Prasasti fenomena kuno memiliki dimensinya sendiri. Di dalamnya ada harta mistik, senjata, dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Jenis harta yang akan diperoleh seseorang akan bergantung pada kekayaan dan nasibnya. Eternal Secret King, Chapter 786. Bab 786, Identitas Nianqi. Kelompok Suzimo menetap di aula besar Istana Enigma untuk saat ini. Semua orang terluka parah dan untungnya, kondisi mereka membaik setelah mereka mengkonsumsi obat mujarab yang disediakan oleh Xiao Ning dan beristirahat selama beberapa hari. Butuh sekitar 1 bulan bagi mereka untuk pulih sepenuhnya.
Tubuh Suzimo tertusuk duri tajam dari rantai ras raksasa dan lengan kanannya dipotong oleh pemimpin ras dewa. Staminanya benar-benar habis setelah pertempuran berturut-turut. Namun, hanya butuh beberapa hari baginya untuk sembuh dan luka yang ditinggalkan oleh rantai duri yang tajam benar-benar pulih dan koreng bahkan telah terbentuk. Lengan kanannya yang terputus disatukan lagi. Beberapa hari lagi dan dia akan baik-baik saja seperti sebelumnya. Kecepatan regenerasinya adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh ketiga Nascent Souls. Apakah sesuatu akan terjadi pada Night Spirit? Sudah beberapa hari sejak Night Spirit mengejar raksasa yang tersisa tetapi dia belum kembali. Khawatir, King mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Suzimo tersenyum lembut. Mungkin tidak ada apapun di medan perang kuno ini yang dapat melukai Night Spirit. Meskipun ada kurang dari 10 raksasa yang melarikan diri, semuanya melarikan diri ke arah yang berbeda, memang perlu upaya untuk membunuh mereka sepenuhnya. Gambar pertukaran terakhir Night Spirit melawan pemimpin raksasa terlintas di benak Suzimo dan dia berpikir keras. Pemimpin raksasa tampaknya telah menemukan sesuatu pada saat kritis terakhir dan hanya berhasil mengucapkan dua kata sebelum dia dibunuh oleh Night Spirit. Apa rahasia Night Spirit? Apa hubungannya dengan ras raksasa? Tiba-tiba, hati Suzimo tergerak dan dia mengangkat kepalanya. Sesosok muncul di luar pintu seperti hantu, meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya. Dia memasuki aula besar tanpa harus melangkah sepenuhnya ke tanah dengan langkah kakinya, itu adalah Night Spirit yang pergi selama beberapa hari. Night Spirit tampak usang dan lelah. Dari kelihatannya, dia pasti tidak beristirahat selama beberapa hari terakhir. Apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Suzimo maju dan bertanya dengan lembut. Roh malam mengangguk. Dia menatap mata Suzimo dan menghindari tatapan yang terakhir, sepertinya dia ingin berbicara tetapi menahan diri. Dia berkonflik secara internal. Kejujuran seharusnya menjadi keharusan di antara saudara-saudara, tetapi rahasianya terlalu mengejutkan, dia tidak tahu apa yang akan berubah jika dia mengungkapkannya. Suzimo bisa membaca pikiran Night Spirit dan tersenyum santai sebelum menepuk pundaknya. Tidak ada yang bisa berdiri di antara kita, kamu tidak perlu merasa terganggu. Kami akan berbicara lagi ketika Anda merasa sudah siap. Ya, Night Spirit merasakan beban terangkat dari pundaknya. Monyet, roh macan, dan semua orang berkumpul dengan ekspresi prihatin. Namun, mereka semua memiliki pemahaman diam-diam dan tidak menekannya tentang rahasianya. Tuan muda, saat itu, Nianqi tiba di samping Suzimo dan membungkuk dalam-dalam ke arahnya. Suzimo menjentikkan lengan bajunya dan membantunya berdiri sambil tersenyum. Kamu sudah bergabung dengan Ethereal Peak sehingga kita bisa dianggap sebagai rekan sekte. Tidak perlu melakukan tindakan seremonial seperti itu. Nianqi buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius. Tidak, itu tidak akan berhasil. Meskipun saya telah bergabung dengan Ethereal Peak, Anda tetaplah dermawan saya, Tuan muda. Dia berhenti sejenak dan matanya berkedip. Sambil cemberut, dia berkata dengan sedikit malu, selain itu, aku adalah pelayan kecilmu. Itu normal bagiku untuk menyapamu seperti itu. Sebelumnya, Suzimo bersembunyi di ibu kota Zou Agung untuk menghindari kejaran ras naga. Di sana, ia mendirikan Mo Spirit Weapon Workshop dan mengadopsi Nianqi. Dia tinggal di bengkel senjata Mo Spirit selama lebih dari 2 tahun selama periode waktu itu dan membantu Suzimo dengan pekerjaan rumah dan merapikan, tetap sebagai pelayan. Tidak banyak orang yang mengetahuinya dan monyet dan yang lainnya terkejut. Harimau roh tampaknya telah memikirkan sesuatu saat dia berdiri di sudut dan menyeringai bodoh pada Suzimo, menatap ke arah yang terakhir. Rubah kecil mencengkeram tinjunya sedikit dan menatap Nianqi dengan ekspresi gugup. Tubuhnya tegang dan bahkan ada sedikit permusuhan di kedalaman matanya. Sebuah wewangian tercium. Demones Ji mendekat di samping Suzimo dengan ekspresi menyedihkan saat dia menyesali. Saya ingin tahu apakah Anda membutuhkan lebih banyak pelayan di sisi Anda, Tuan Muda Su. Aku juga bersedia menjadi salah satunya. Hentikan itu, apa yang kamu lakukan? Suzimo memutar matanya dan menjawab singkat. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Demones Ji sedang menggodanya. Maaf, Tuan Muda. Nianqi mencubit ujung bajunya dan berkata dengan lembut sambil menunduk, aku tidak mengatakan yang sebenarnya dan menyembunyikan identitasku darimu. Kembali ke ibu kota Zou besar, Suzimo sudah bertanya kepada Nianqi tentang latar belakangnya. Dia hanya mengatakan bahwa orang tuanya sudah meninggal dan dia tunawisma tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang hal lain. Suzimo juga tidak menekannya lebih jauh. Suzimo mengabaikannya. Identitasmu unik jadi wajar bagimu untuk menyembunyikannya. Apa identitasnya? Si Jian bingung dan menatap Little Fatty sebelum bertanya dengan lembut. Tidak heran kenapa kau silih Jian. Apakah kamu bodoh atau apa? Little Fatty menepuk wajahnya sendiri dan meratap. Kenyataannya, meskipun tidak ada yang menyebutkannya, semua orang yang hadir tajam dan bisa menebak secara kasar. Meskipun hanya ada 7 orang dari ras dewa yang datang, fakta bahwa mereka menangkap Nianqi hidup-hidup alih-alih membunuhnya adalah masalah sejak awal. Dia sangat cantik dengan corak kulit yang halus dan fitur yang sangat indah, satu pandangan padanya sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Namun, masalah sebenarnya muncul ketika Nianqi dibandingkan dengan 7 makhluk ras dewa. Sikapnya terlalu mirip dengan mereka. Satu-satunya perbedaan adalah ras dewa memiliki rambut emas yang jatuh seperti air terjun sementara rambut Nianqi berwarna kuning dan layu. Namun, Suzimo tahu. Dia tahu bahwa perbedaannya juga tidak ada. Sebelumnya, dalam pertempuran di puncak Ethereal, ketika Nianqi didorong hingga putus asa, kekuatan misterius terbangun di dalam dirinya dan kekuatan tempurnya meledak. Rambut kuningnya yang awalnya layu berubah menjadi sehalus sutra juga. Itulah satu-satunya cara banyak pertanyaan diselesaikan. Itu sebabnya Nianqi bisa berkultivasi bahkan tanpa akar roh. Selain itu, kecepatan kultivasinya sangat cepat dan dia memiliki kekuatan alami yang luar biasa. Itu sebabnya dia terlihat sama setelah lebih dari 20 tahun dan masih mirip dengan gadis muda dari masa lalu. Itu karena dia membawa darah ras dewa di tubuhnya. Ras dewa memiliki umur yang sangat panjang. 20 tahun hampir dapat diabaikan dalam umur panjang ras dewa dan itulah mengapa dia tidak memiliki banyak perubahan. Kembali ketika Night Spirit pertama kali bertemu Nianqi, dia berperilaku tidak biasa dan berlari mengelilinginya untuk mengendus dengan liar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Kalau dipikir-pikir, Night Spirit pasti sudah mencium aura ras dewa dari Nianqi meskipun faktanya dia hanya seekor anak kecil. Tatapan Nianqi meredup saat dia berkata dengan lembut, namun, ada beberapa hal yang tidak aku bohongi padamu, Tuan Muda. Memang benar orang tuaku sudah meninggal. Ibuku berasal dari ras dewa sedangkan ayahku adalah manusia. Separuh dari darah yang mengalir di tubuhku berasal dari ras dewa. Nada suaranya tenang saat dia menjelaskan, tetapi ada sedikit kesedihan yang mendalam.
Karena garis keturunanku yang tidak murni, aku dianggap sebagai seseorang dari ras asing dalam ras dewa dan dikucilkan. Itulah alasan mengapa saya melarikan diri dan berkeliaran di luar tunawisma. Itulah yang terjadi sampai aku bertemu denganmu, Tuan Muda. Tidak sulit membayangkan bagaimana gadis muda di depan mereka pasti menderita di tangan ras dewa tanpa perlindungan orang tuanya. Semuanya sudah berlalu sekarang. Su Zimo menghiburnya dengan lembut dengan tatapan lembut, kamu hanya harus ingat bahwa mulai sekarang, jika kamu tidak ingin kembali, tidak ada yang bisa memaksamu. Nian Qi mengatupkan bibirnya saat mendengarnya dan matanya memerah, dia hampir berteriak. Semua orang mengerti apa yang harus mereka lakukan dan bubar ketika mereka melihat itu. Tidak kusangka dia berasal dari ras dewa. Singa emas tampak kaget dan bergumam saat dia berjalan pergi, pertama benar-benar kuat untuk bisa memiliki pelayan dari ras dewa. Itu adalah salah satu dari 9 ras primordial. Seberapa mendominasi mereka di Myriad Phenomenon City beberapa hari yang lalu. Siapa sangka Su Zimo sudah memiliki bawahan dari ras dewa lebih dari 20 tahun yang lalu. Eternal Secret King, Chapter 787. Bab 787, Rencana Masa Depan. Su Zimo menyeka air mata di wajah Nian Qi dengan lembut dan memberinya tas penyimpanan sambil tersenyum. Jangan menangis lagi, ini tas penyimpanan untukmu. Dia terdengar seolah-olah sedang membujuk seorang anak. Nian Qi merasa malu dan marah, tapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia menerima tas penyimpanan dan membukanya sambil bertanya, apa isinya? Dia berseru ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Zimo dengan bingung. Tas penyimpanan itu penuh sesak dengan senjata roh. Bahkan ada botol ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya itu, Nian Qi bahkan melihat Blood Quencher Su Zimo, Coiling Dragon Seal, Moon Concealment Bow, Black Gold Arrows dan 27 pedang terbang kelas tertinggi yang memiliki garis petir melilit mereka. Ada lebih dari 12.000 senjata roh bermutu tinggi, 432 senjata roh bermutu tinggi, 21 senjata roh bermutu sempurna, 5 senjata roh bawaan, dan 10.800 berbagai ramuan. Su Zimo berkata, bawa tas penyimpanan ini bersamamu ketika kamu kembali ke sekte dan serahkan ke Bangau Senior. Sebagian besar senjata diperolehnya ketika dia memusnahkan faksi Istana Kaca setelah dia memasuki medan perang kuno. Nian Qi sedikit terkejut dan tidak dapat bereaksi. Su Zimo menjelaskan, saya akan maju ke ranah Naschen Sol. Meskipun senjata ini sangat berharga, aku tidak lagi menggunakannya. Setelah pertempuran di puncak etiril, 4 sekte besar lainnya menderita kerugian besar. Sekarang Bangau Senior telah maju ke alam karakteristik Dharma, munculnya puncak etiril hanyalah masalah waktu dan ini adalah barang-barang yang kita kurang saat ini. Ini adalah kekayaan besar. Jika ada orang lain yang tahu bahwa Su Zimo telah memberikan begitu banyak senjata roh dan ramuan dengan santai, bola mata mereka mungkin akan keluar. Tidak hanya ada senjata dan ramuan dalam jumlah besar, ada juga 5 senjata roh bawaan. Ini akan mendirikan sebuah yayasan yang akan cocok bahkan dengan sekte atas dan keluarga aristokrat. Tidaklah berlebihan untuk mengklaim bahwa Su Zimo dapat mendirikan sektenya sendiri mengingat kemampuan dan harta yang dimilikinya saat ini. Puncak etiril telah didirikan selama ribuan tahun dan dianggap sebagai sekte utama dalam dinasti Zhou Agung. Namun, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan seluruh wilayah utara dan daratan Tianhuang. Fondasi puncak etiril jauh lebih rendah dibandingkan dengan 108 sekte atas, apalagi sekte super lainnya. Dorongan ke puncak etiril akan terlihat jelas jika mereka bisa mendapatkan senjata roh dan ramuan ini. Nian Qi kecewa dan bertanya dengan alis terangkat, Tuan Muda, apakah Anda tidak berniat untuk kembali? Su Zimo memiliki ekspresi yang bertentangan saat dia menjawab, saya tidak akan bisa kembali ke sekte untuk saat ini. Dia sekarang berselisih dengan Glass Palace dan dia hanya akan membawa bencana apokaliptik untuk Ethereal Peak jika dia kembali. Kenyataannya, dia sudah menduga situasi ini saat dia menyatakan perang terhadap Glass Palace. Dia tidak lagi memiliki keterikatan pada dunia sekuler setelah kematian Su Hong dan telah lama bersiap untuk meninggalkan wilayah utara. Daratan Tianhuang sangat luas dan dia dapat mengambil kesempatan untuk menjelajahinya. Paling tidak, dia harus memiliki kekuatan untuk membunuh Dao Beng Xuan Yu pada saat dia kembali ke wilayah utara. Sebelumnya, Dao Beng Xuan Yu mengalahkannya hingga ke dasar lembah pemakaman naga dalam pertempuran di reruntuhan kian besar. Setelah itu, kematian Su Hong dan penghancuran negara yang semuanya terkait dengan Dao Beng Xuan Yu. Ditambah dengan dendam dari pergelangan tangannya yang putus dan inti yang hancur, tidak mungkin Su Zimo melepaskan orang itu. Nian Qi menghela nafas dengan lembut. Sebenarnya, Tuan sudah mengharapkan ini. Dia berkata bahwa mengingat karaktermu, kamu pasti akan memilih untuk tidak kembali sehingga kami tidak akan terlibat. Su Zimo terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata perlahan, namun, pasti akan datang suatu hari ketika saya akan kembali. Aku akan kembali dengan kemuliaan dengan benar. Ethereal Peak baik padanya dan semua orang di dalamnya memperlakukannya dengan baik. Jika tidak, Su Zimo tidak akan bermurah hati menyumbangkan semua ramuan dan senjata roh yang dia kumpulkan, termasuk Blood Quencher dan Coiling Dragon Seal. Ya, Nian Qi mengangguk. Dia juga mengatakan bahwa Ethereal Peak akan menjadi semakin kuat. Pasti akan datang suatu hari ketika sekte akan dapat melindungi murid kita sendiri sehingga mereka tidak perlu melarikan diri untuk hidup mereka. Jika mereka tidak merasakan bahwa sekte itu akan dihancurkan, bagaimana Xuan Yi dan para pemimpin lainnya akan membiarkan paragon seperti Little Fatih, Ji Chengtian dan yang lainnya pergi 20 tahun yang lalu? Jika Blood Quencher dan Coiling Dragon Seal semuanya ada di dalam tas penyimpanan, apa yang akan kamu gunakan, Tuan Muda? Apakah Anda tidak akan berada dalam bahaya jika bertemu Di Yin tanpa senjata di tangan? Nian Qi khawatir. Su Zimo menjawab dengan tatapan dingin, jika aku bertemu Di Yin lagi, aku akan membunuhnya dengan tangan kosong. Dia tidak melebih-lebihkan. Jika Su Zimo melepaskan inti dalam dan inti emasnya bersama dengan banyak kartu truf tanpa batasan, dia bisa menekan Di Yin bahkan jika dia dengan tangan kosong. Adapun senjata, dia memiliki tripod persegi perunggu dan gunung magnet mistik di tas penyimpanannya. Kedua senjata itu saja bisa bertahan melawan ribuan senjata. Selanjutnya, hadiah untuk peringkat fenomena inti emas akan segera disebarluaskan. Jika dia beruntung, dia mungkin mendapatkan senjata darmik yang cocok. Nian Qi merenung sejenak dan bertanya lagi, kemana Anda ingin pergi, Tuan Muda? Su Zimo menjawab, aku belum menetap di manapun. Sebenarnya, selama beberapa hari terakhir, Su Zimo, monyet, harimau roh, dan semua orang sudah memiliki arah yang kasar. Mereka ingin memanfaatkan medan perang kuno untuk meninggalkan wilayah utara dan menjelajahi wilayah iblis di daratan Tianhuang. Identitas Su Zimo sensitif dan dia akan diawasi oleh banyak orang setelah pertempuran di Myriad Phenomenon City. Jika dia membawa monyet dan yang lainnya yang merupakan binatang iblis dengan ki iblis yang tebal ke dunia kultivasi, mereka pasti akan menarik masalah yang tak ada habisnya.
Metode terbaik bagi mereka adalah memasuki wilayah iblis. Begitu mereka mengolah roh esensi mereka di wilayah iblis, monyet, harimau roh, dan yang lainnya akan dapat maju menjadi iblis jahat. Pada saat itu, mereka akan dapat menyerap kisetan di sekitar mereka dan akan sulit ditemukan ketika mereka kembali ke dunia kultivasi. Monyet dan roh harimau telah tinggal di salah satu dari 8 wilayah iblis, Wild Lion Ridge, selama 20 tahun penuh. Mereka bahkan memenuhi syarat untuk 2 posisi untuk memasuki medan perang kuno dan memiliki sedikit pengalaman. Sekarang 7 dari mereka bersaudara berkumpul bersama, tidak akan sulit bagi mereka untuk membuat nama mereka sendiri di wilayah iblis. Selain semua orang, monyet sangat bersemangat tentang hal ini. Mimpinya selalu menjadi raja gunung dan memerintah sebagian dunia. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Selama periode waktu ini, banyak pembudidaya pulih di dalam Myriad Phenomenon City dan sebagian besar luka mereka sembuh. Luka orang-orang dengan luka parah juga telah stabil. Hari ini, Lin Xuanji datang mengetuk sambil tersenyum. Kakak Su, ayo pergi. Prasasti fenomena kuno dibuka hari ini. Mari kita lihat hadiah apa yang ada untuk Phenomenon ranking kali ini. Baiklah, mata Su Zimo berbinar dan dia menganggukkan kepalanya, dia menantikan ini. Banyak pembudidaya keluar dari pengasingan masing-masing dan menuju ke Myriad Phenomenon Peak. Meskipun para pembudidaya di Phenomenon Ranking adalah satu-satunya yang akan mendapatkan hadiah, banyak pembudidaya ingin bergabung dengan kerumunan dan melihat apakah ada senjata darmik bawaan atau teknik budidaya tingkat surga yang akan muncul. Tuan Yujun yang sempurna, Tuan Luo Sui yang sempurna dan Biksu Yin Lu telah tiba sebelum puncak fenomena segudang sejak lama. Keropeng telah terbentuk pada luka-luka Tuan Luo Sui dan Biksu Yin Lu yang disempurnakan setelah sebulan dan tidak akan ada gejala sisa juga. Namun, Tuan Yujun yang disempurnakan sangat terpengaruh oleh kehilangan lengannya. Tidak ada harapan baginya untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang terputus kecuali dia berkultivasi ke alam tubuh bersama. Ranah tubuh bersama terlalu jauh di depan. Jalur kultivasi sulit dan berbahaya, seseorang bisa kehilangan nyawa mereka dengan satu kesalahan. Berapa banyak orang yang dapat menjamin bahwa mereka akan dapat maju ke alam tubuh bersama sepanjang sejarah? Penggarap di Phenomenon Ranking, datanglah ke tempat saya untuk mengambil hadiah Anda. Suara Tuan Yujun yang sempurna membawa sedikit kelemahan. Kerusakan di tubuhnya terlalu besar dengan hilangnya lengannya. Hanya 10 pembudidaya teratas di Phenomenon Ranking yang memenuhi syarat untuk memilih harta mereka dari prasasti fenomena kuno. Hadiah untuk kultivator lainnya disebarluaskan oleh kultivator Istana Enigma. Eternal Secret King, Chapter 788. Bab 788, Hari Besar Rulai Sutra. Peringkat fenomena inti emas kali ini berbeda dari sebelumnya. Lebih dari setengah pembudidaya di peringkat telah meninggal. Terlepas dari beberapa senjata dan teknik kultivasi sebagai hadiah, pembudidaya yang tersisa memperoleh banyak ginseng darah pemelihara jiwa juga. Itu adalah barang habis pakai yang diperlukan setelah mereka maju ke Nasjen Soul dan mengembangkan esens spirit mereka. Sesaat kemudian, Su Zimo, Ming Zhen, Pang Yue dan pembudidaya lainnya di 10 besar peringkat fenomena tiba di kaki puncak fenomena Myriad. Tuan Yujun yang sempurna menarik napas dalam-dalam dan menyulap beberapa segel tangan sebelum mengetuk glabela dengan lembut dengan jari telunjuknya. Glabelanya bersinar dan sinar kesadaran rohnya melesat ke depan ke prasasti fenomena kuno. Ledakan, prasasti kuno bergetar hebat seolah-olah hendak dicabut. Segera setelah itu, prasasti fenomena kuno memancarkan sinar cahaya yang tersebar ke Su Zimo dan yang lainnya, itu muski dan kabur. Itu adalah sensasi yang aneh. Su Zimo merasa seolah prasasti fenomena kuno masih hidup. Seolah-olah kehidupan terbangun di dalam prasasti kuno dan menatapnya. Kekuatan misterius mengalir melalui setiap sudut tubuhnya seperti aliran air. Itu lembut dan tenang, kehidupan seolah-olah ingin melihat semua yang ada untuk Su Zimo. Beberapa orang lainnya mengalami sensasi yang sama. Namun, tidak lama kemudian, cahaya pada Ming Zhen dan yang lainnya menghilang. Setelah itu, satu atau dua benda yang bersinar terang akan muncul di atas kepala mereka. Lentera kuno dengan warna hijau perunggu melayang di atas kepala Ming Zhen. Api di dalam lentera padam, namun tubuh lentera bersinar dengan cahaya misterius. Gulungan kuning ada di samping lentera kuno. Gulungan kuning lentera hijau. Gulungan kuning adalah keterampilan rahasia teknik kultivasi, tetapi tidak ada yang bisa melihat isinya dan tingkat apa itu. Namun, 6 pola dharma samar-samar terlihat di lentera hijau. Itu adalah senjata darmik bawaan. Banyak pembudidaya mencengkeram tinju mereka erat-erat dengan tatapan tajam. Semua orang tergerak oleh penampilan senjata darmik bawaan. Namun, semua orang tahu bahwa tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan Ming Zhen si biksu muda meskipun penampilannya sederhana. Saat ini, dia adalah bagian dari biara Dapangkara dan dilindungi oleh Biksu Yin Lu. Selain itu, dia juga seseorang di pihak Su Zimo. Bahkan tanpa itu, kekuatan Ming Zhen sudah cukup mengejutkan semua orang yang hadir. Wah, wah, wah. Biksu Yin Lu mengangguk berulang kali. Lentera hijau tepat untuk Ming Zhen dan gulungan kuning itu sepertinya juga barang yang luar biasa. Bilah panjang dengan sarung muncul di atas kepala Dugu Jian dan manual teknik pedang. Gagang dan sarung pedang keduanya gelap gulita. Jika seseorang tidak memfokuskan pandangan mereka, mereka mungkin mengira itu adalah tongkat hitam. Sepertinya ada 6 pola dharma. Memang, itu senjata darmik bawaan lainnya. Hadiah untuk Phenomenon Ranking kali ini terlalu luar biasa. Sudah ada 2 senjata darmik bawaan. Dalam peringkat fenomena sebelumnya, itu sudah sangat menakjubkan jika ada 1 senjata darmik bawaan di antara hadiahnya. Cepat, lihat tombak raksasa di atas kepala Pang Yue. Hah, itu adalah senjata darmik bawaan lainnya. Tidak seperti Ming Zhen dan Dugu Jian, hadiah Pang Yue tidak termasuk teknik kultivasi atau keterampilan rahasia, hanya ada 1 senjata. Meski begitu, cukup membuat orang luar iri. Hahaha. Pang Yue tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangan untuk meraih tombak raksasa di atas kepalanya. Sosoknya tenggelam saat dia menangkap tombak raksasa itu. Itu berat. Tombak raksasa itu panjangnya sekitar 30 kaki dan ujung tombaknya bercabang 2 dan bersinar dengan kilatan dingin. Pola misterius terukir di tubuh tombak dan menyatu dengan baik dengan ujung tombak untuk mengeluarkan aura yang mendominasi. Untuk pembudidaya biasa, tidak mungkin menggunakan tombak raksasa yang kikuk dan berat ini, itu hanya cocok untuk seorang kultivator yang berotot dan sebesar Pang Yue. Banyak pembudidaya berbalik ke arah Su Zimo secara naluriah setelah lahirnya 3 senjata dharma bawaan. Aneh. Mengapa cahaya di tubuh Su Zimo tidak menghilang? Mata Su Zimo tertutup rapat dan dia tidak bergerak. Arus air dari prasasti fenomena kuno menyapu tubuhnya berkali-kali.
Su Zimo merasa bahwa kehidupan di dalam prasasti fenomena kuno sepertinya mencoba yang terbaik untuk memindai tubuhnya dan mengungkap rahasianya, tetapi tidak bisa melakukannya. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Akhirnya, cahaya di tubuh Su Zimo menghilang secara bertahap. Dua item melayang di atas kepalanya juga. Namun, keduanya tampak kuno dan tidak bersinar sama sekali. Salah satunya adalah buku kuno. Itu harus menjadi teknik kultivasi atau keterampilan rahasia tetapi tidak ada yang tahu. Yang lainnya adalah platform teratai hijau telanjang yang sangat gelap tanpa pola apapun. Itu sangat rusak sehingga tidak ada yang mau repot-repot mengambilnya jika dilempar ke pinggir jalan. Apa itu? Aku tidak tahu. Mereka juga tidak memiliki pola dharma jadi mereka pasti sampah. Hadiah untuk fenomenon ranking kali ini sudah luar biasa dengan lahirnya 3 senjata dharmik bawaan. Tidak mungkin ada hal baik lainnya yang muncul. Keberuntungan Su Zimo benar-benar menyedihkan. Banyak pembudidaya berdiskusi dengan lembut. Itu tidak masuk akal. Lin Xuanji memelototi 2 item yang melayang di udara dan mengerutkan kening. Bergumam sedikit, pemuda ini berhasil mengambil sedikit urat naga di Astral Dragon Sputum Lair dan dia dijiwai dengan kekayaan besar. Seharusnya tidak demikian, kan? Mungkinkah teknik kultivasi itu terlalu mengejutkan? Karena penasaran, Lin Xuanji maju ke depan dan bertanya dengan lembut, apa teknik kultivasi itu? Su Zimo mengambil buku kuno itu dari udara dan membukanya dengan lembut. 4 kata tertulis di halaman pertama, Sutra Rulai Hari Besar. Lin Xuanji tercengang saat melihat 4 kata itu. Murid Su Zimo sedikit mengerut. Sebagai penerus istana enigma generasi saat ini, Lin Xuanji memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal dan secara alami mengetahui asal-usul teknik kultivasi itu. Su Zimo tinggal di dasar lembah pemakaman naga selama 20 tahun dan mempelajari keterampilan Fahua dan Daming Monasteris. Selain itu, dia melafalkan sutra, menghormati Buddha, dan memahami Zen setiap hari. Karena itu, dia juga mengetahui banyak hal tentang biara Buddha. Di zaman kuno ketika jalur kultivasi pertama kali beradab, biara-biara Buddha bukanlah bagian dari faksi utama yang mereka kenal sekarang. Sutra Rulai Hari Besar adalah klasik mistik dari biara-biara Buddha di zaman kuno dan merupakan teknik kultivasi tingkat surga untuk memurnikan jiwa seseorang. Dikatakan bahwa ketika dikultivasi hingga mencapai puncaknya, teknik kultivasi ini dapat menciptakan karakteristik dharma tertinggi dari wihara-wihara Buddha, Rulai Dharma Bodhi. Satu angkat tangan bisa menghancurkan dunia dan menaklukkan iblis. Su Zimo menyimpan mistik klasik biara Buddha di tas penyimpanannya tanpa emosi. Bahkan jika teknik kultivasi tingkat surga lainnya terungkap, banyak kultivator akan mengingini mereka, apalagi Sutra Rulai Hari Besar. Saat ini, ditambah dengan buku petunjuk guntur ungu yang ada di dalam tas penyimpanannya, Su Zimo memiliki 2 teknik kultivasi tingkat surga yang dimaksudkan untuk penyempurnaan roh. Mengingat kondisi seperti itu, perkembangan jalur kultivasinya akan membutuhkan lebih sedikit usaha setelah dia maju ke alam Naschen Soul. Su Zimo mengangkat kepalanya dan melihat ke platform teratai hijau yang babak belur di udara dengan alis berkerut. Dia adalah yang nomor 1 dari fenomenon ranking, tidak mungkin prasasti fenomena kuno akan memberinya barang sampah biasa. Namun, dia tidak tahu apa yang istimewa dari platform teratai hijau itu. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia menoleh ke arah 3 Naschen Souls yang tidak jauh. Tuan Yujun yang sempurna menoleh untuk melihat Biksu Yin Lu di sampingnya dan bertanya dalam-dalam, jika saya tidak salah, platform teratai hijau ini seharusnya menjadi objek legendaris itu, bukan? Harus. Biksu Yin Lu memiliki ekspresi tegas saat dia mengangguk. Eternal Secret King, Chapter 789. Bab 789, Legenda Dunia Abadi. Su Zimo bertanya, senior, bolehkah saya bertanya kepada kalian apa ini? Penciptaan teratai hijau, 3 kata terdengar dari mulut Biksu Yin Lu. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Hanya ada deskripsi singkat tentang penciptaan teratai hijau yang tercatat di dalam kamar sutra di dasar lembah pemakaman naga. Su Zimo hanya tahu bahwa penciptaan teratai hijau pernah menjadi senjata kaisar di biara-biara Buddha. Senjata kaisar adalah harta karun takdir dari para kaisar sendiri dan memiliki kekuatan dan kekuatan seorang kaisar, mereka bahkan lebih kuat daripada harta dharma yang digunakan oleh para sesepuh dari alam Mahayana. Namun, mengapa senjata kaisar legendaris ada di negara bagian ini? Platform teratai sudah tua dan gelap tanpa kehidupan. Nyatanya, itu tandus tanpa kelopak di atasnya. Biksu Yin Lu dapat melihat kebingungan di mata Su Zimo dan menjelaskan, penciptaan teratai hijau sebelum kamu layu, itulah mengapa dalam keadaan seperti itu. Layu, Su Zimo bahkan lebih bingung. Bagaimana senjata bisa layu? Biksu Yin Lu melanjutkan, Creation Green Lotus harus dipelihara oleh esen spirit seseorang untuk memicu daya hidupnya sehingga dapat menumbuhkan kembali kelopak dan biji teratainya. Legenda mengatakan bahwa ada 9 tingkat untuk penciptaan teratai hijau dan pada tingkat tertinggi, itu disebut teratai hijau penciptaan tingkat 9. Tentu saja, ada juga legenda yang menyatakan bahwa nilai tertinggi adalah 12. Biksu Yin Lu berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tentu saja, tidak masalah apakah itu 9 atau 12. Alasannya adalah karena teratai hijau ciptaan tingkat tertinggi yang pernah muncul di daratan Tianhuang hanya berada di tingkat 8. Berapa nilai kursi teratai saat ini? Su Zimo mau tidak mau bertanya. Tanpa derajat, Biksu Yin Lu tersenyum. Su Zimo juga tersenyum saat mendengarnya. Bagaimana teratai hijau ini bisa dinilai ketika sudah layu? Apa arti sebenarnya dari nilai tersebut dan bagaimana Anda membedakannya? Su Zimo dipenuhi rasa ingin tahu dan bertanya lagi. Kekuatan hidup The Creation Green Lotus akan terpicu saat diberi makan oleh esen spirit seseorang. Ketika diisi, itu akan mengalami proses penciptaan dan mengalami siklus reinkarnasi. Biksu Yin Lu menjelaskan, tingkatannya mengacu pada berapa kali ciptaan teratai hijau bereinkarnasi. Setiap kali bereinkarnasi, ia akan menciptakan lapisan 9 kelopak teratai hijau dan 9 biji teratai. Itulah teratai hijau kreasi tingkat 1. Ketika pertumbuhannya mencapai batasnya, teratai hijau penciptaan tingkat 1 akan mengalami reinkarnasi kedua dan lapisan kelopak kedua dengan 9 biji teratai baru akan dibuat di kursi teratai, seterusnya dan seterusnya. Su Zimo secara kasar mengerti. Cara paling sederhana untuk menentukan tingkatan dari Creation Green Lotus adalah dengan melihat lapisan kelopak pada dudukan teratai. Teratai hijau penciptaan tingkat 9 akan memiliki 9 lapis kelopak. Kepadatan kelopak yang ditumpuk bisa dibayangkan saat mereka berbaris rapat di dalam dengan kelopak terkecil yang terdalam sebelum mekar keluar dengan kelopak yang lebih besar di luar. Biksu Yin Lu merenung sejenak dan melanjutkan, di kelas 4, teratai hijau penciptaan dapat menandingi senjata dharmik dewa sempurna yang sempurna. Di kelas 5, itu bisa melawan senjata Void Reversion dharmik. Penciptaan teratai hijau itu sendiri memiliki kekuatan mistis yang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh banyak senjata dharmik bawaan. Bahkan senjata dharma bawaan tidak bisa menandinginya.
Itu adalah penilaian yang luar biasa. Su Zimo memandangi kursi teratai hijau yang sudah usang di telapak tangannya dan kobaran api menyala di dalam hatinya. Ini bahkan lebih berharga daripada senjata Dharma bawaan. Hais, tiba-tiba, Biksu Yinlu menghela nafas. Sebenarnya, aku tidak tahu apakah ciptaan teratai hijau ini adalah berkah atau kutukan untukmu. Su Zimo tertegun. Bagaimana bisa harta seperti itu menjadi kutukan? Biksu Yinlu melanjutkan, agar teratai hijau penciptaan dapat tumbuh, diperlukan makanan dari roh esensi seseorang. Selain itu, kekuatan esens spirit yang dibutuhkannya sangat besar dan tidak ada yang bisa mengatasinya. Sepanjang sejarah, penciptaan teratai hijau telah diwariskan dan dipindahkan di antara puluhan paragon. Namun, kebanyakan dari mereka akhirnya terbebani olehnya. Lambat laun, tidak ada yang mau menyentuhnya lagi. Ketika seorang kultivator menggunakan roh esensinya untuk memelihara teratai hijau, wajar jika kemajuan kultivasinya mandek. Itulah alasan mengapa Creation Green Lotus dengan peringkat tertinggi di daratan Tianhuang hanya kelas 8. Biksu Yinlu melanjutkan, sepanjang sejarah, Kaisar Buddha kuno adalah satu-satunya yang memelihara teratai hijau penciptaan tingkat 8 berkat kebijaksanaan, tekad, dan keberaniannya yang tak tertandingi. Ini adalah senjata Kaisar yang tercatat dalam manual kuno. Bahkan dengan kekuatan Kaisar Buddha, dia tidak berani mencoba menumbuhkannya ke tingkat 9. Su Zimo memasang ekspresi tenang. Dia tidak khawatir tentang itu. Saat ini, dia memiliki dua teknik kultivasi tingkat surga yang dimaksudkan untuk roh, manual guntur ungu dan sutra rulai hari besar. Baik itu dalam hal kecepatan kultivasi atau kemurnian roh esensinya, dia pasti akan menjadi yang terkuat dalam sejarah. Su Zimo menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat menyempurnakan penciptaan teratai hijau bahkan dengan dua teknik kultivasi tingkat surga. Alasan mengapa ciptaan teratai hijau ini begitu mistis adalah karena itu bukan sesuatu dari daratan Tianhuang. Perlahan, Tuan Yujun yang sempurna berkata, legenda mengatakan bahwa itu berasal dari dunia abadi. Su Zimo sedang merenungkan bagaimana dia harus memelihara ciptaan teratai hijau. Saat menyebutkan dunia abadi, jantungnya berdetak kencang dan dia berputar, bertanya dengan tergesa-gesa, apa itu dunia abadi? Di mana itu? Bagaimana saya sampai di sana? Ini adalah pertama kalinya Su Zimo mendengar kata dunia abadi. Segera, dia memikirkan Dai Yue. Sebelum dia pergi, dia pernah berkata bahwa mereka bukan dari dunia yang sama. Sepanjang jalur kultivasinya, Su Zimo secara bertahap menyadari bahwa Dai Yue pasti telah menuju ke dunia luas di tingkat lain. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa dunia adalah dunia abadi-abadi yang legendaris. Tuan Yujun yang sempurna tertawa pahit. Tidak mungkin seorang kultivator setingkat saya tahu di mana dunia abadi atau bagaimana saya harus sampai di sana. Su Zimo berangsur-angsur menjadi tenang dan menyadari bahwa pertanyaannya agak mendadak. Dunia abadi hanyalah cara sekte abadi merujuknya. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, Tuan Yujun yang sempurna menjelaskan, orang-orang dari sekte iblis menyebutnya dunia iblis dan orang-orang dari biara Buddha menyebutnya tanah suci. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Kalau begitu, bukankah orang-orang dari ras iblis akan menyebutnya dunia iblis? Bagaimanapun, pasti ada dunia lain seperti itu di luar daratan Tianhuang, di suatu tempat di mana para ahli berlimpah dan abadi serta iblis melangkah. Banyak orang menyebutnya berbeda dan beberapa orang hanya menyebutnya dunia atas. Dikatakan bahwa sebagian dari kaisar kuno juga telah naik ke dunia atas. Hati Su Zimo mau tidak mau berpacu saat menyebutkan hal itu. Dia menelan ludah dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri sebelum bertanya perlahan, "Senior, bolehkah saya bertanya apakah Anda pernah mendengar tentang sesuatu yang disebut hutan belantara besar di dunia atas?" Hutan liar yang luar biasa. Tuan Yujun yang sempurna merenung dengan hati-hati dengan ekspresi bingung sebelum menggelengkan kepalanya. Su Zimo merasa lega. Tuan Yujun yang sempurna hanya berada di alam Naschen Sol dan bahkan jika dia tahu sesuatu tentang dunia abadi, itu hanya kabar angin, dia tidak akan berhubungan langsung dengannya. Su Zimo percaya bahwa seiring kemajuan kultivasinya, dia pasti akan menemukan lebih banyak rahasia. Jarak antara dia dan Dai Yue akan berkurang. Creation Green Lotus ini misterius dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Anda harus berhati-hati jika menggunakan esens spirit Anda untuk menyempurnakannya. Tuan Yujun yang sempurna mengingatkannya, jika Anda melihat sesuatu yang salah, jangan ragu dan segera menyerah. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesal jika Anda terbebani olehnya dan benar-benar kering. Terima kasih atas pengingatmu, senior. Su Zimo mengungkapkan rasa terima kasihnya sementara pikirannya dipenuhi dengan legenda tentang dunia abadi. Eternal Secret King, Chapter 790. Bab 790, Perjalanan Baru. Zimo, ada beberapa soul nourishing blood ginseng di tas penyimpanan ini. Jagalah mereka bersamamu. Tuan Yujun yang sempurna menyerahkan tas penyimpanan kepada Su Zimo dan Su Zimo tidak menolak. Semua kultivator di Phenomenon Ranking menerima hadiah seperti soul nourishing blood ginseng, semakin tinggi peringkat mereka, semakin banyak jumlah yang mereka terima. Tas penyimpanan Mingzhen sudah berisi ribuan soul nourishing blood ginseng. Jika tidak ada yang salah, ginseng darah pemelihara jiwa dalam jumlah besar itu akan cukup untuk Mingzhen sampai dia berkultivasi ke alam pembalikan kekosongan. Ini juga salah satu alasan mengapa banyak paragon ingin mendapatkan peringkat di peringkat fenomena. Hadiahnya benar-benar menarik. Su Zimo membuka tas penyimpanannya dan melihatnya sekilas. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang dengan ekspresi terkejut di matanya. Ada terlalu banyak ginseng darah pemelihara jiwa di tas penyimpanannya. Sekilas, setidaknya ada 60.000 ginseng yang dikemas menjadi satu. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Meskipun hadiah untuk peringkat fenomena nomor 1 sangat besar, tidak mungkin sebanyak ini. Su Zimo memandang Tuan Yujun yang sempurna. Saat dia akan berbicara, suara yang terakhir terdengar di benaknya. Tidak perlu menolak, Zimo. Anda layak mendapatkan ginseng darah pemelihara jiwa. Tuan Yujun yang sempurna mengirim transmisi suara, jika Anda tidak turun tangan untuk menyelamatkan paragon dari malapetaka, hanya sedikit dari mereka yang dapat bertahan, apalagi semua benda duniawi ini. Teman binatang iblis yang kamu miliki hebat dan terhormat. Itu semua berkat bantuan mereka kali ini juga. Semuanya akan membutuhkan soul nourishing blood ginseng untuk kultivasi mereka juga. Porsi mereka termasuk dalam tas penyimpanan. Setan akan mengolah esens spirit setelah mereka membentuk inti mereka juga. Namun, untuk ras iblis, mereka menyebutnya sebagai roh yin. Tuan Yujun yang sempurna melanjutkan, selain itu, jika Anda akan memurnikan penciptaan teratai hijau, ginseng darah pemelihara jiwa ini bahkan tidak akan cukup untuk Anda konsumsi sepenuhnya. Su Zimo mengangguk dan menyimpan tas penyimpanannya. Ditambah dengan buah pengumpul roh dan ginseng darah pemelihara jiwa lainnya yang telah dia kumpulkan sebelumnya, dia pasti memiliki sumber daya kultivasi yang cukup untuk jangka waktu tertentu di masa depan.
Tuan Yujun yang sempurna bertanya, apa rencanamu setelah ini, Zimo? Aku belum memikirkannya. Su Zimo menjawab dengan ambigu. Dia telah memutuskan sebelumnya bahwa dia ingin pergi ke salah satu dari 8 wilayah iblis, tetapi dia merasa canggung untuk memberitahu Tuan Yujun yang sempurna tentang hal itu. Tuan Yujun yang sempurna memiliki ekspresi yang bertentangan dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Sebenarnya, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia ingin mengundang Su Zimo ke Istana Enigma. Namun, identitas Su Zimo terlalu unik. Meskipun dia memegang benteng untuk pertempuran Myriad Phenomenon City dan menyelamatkan banyak paragon untuk meninggalkan reputasi abadi, identitasnya juga akan dipertanyakan selamanya. Gambar raksasa, setinggi 100 kaki, Raja Iblis kuno dengan keganasan yang luar biasa terukir dalam di hati banyak pembudidaya dan tidak mungkin dihapus. Raungan naga yang dia keluarkan dan monster humanoid yang dipenuhi sisik hijau juga diingat oleh semua orang. Semuanya pasti akan menyebar ke seluruh dunia kultivasi ketika para kultivator yang selamat kembali ke daratan Tianhuang. Kata-kata manusia sudah cukup untuk menghancurkan tulang. Berapa banyak orang yang akan mempercayainya bahkan jika dia memberitahu mereka bahwa Su Zimo adalah manusia. Pada akhirnya, Tuan yang sempurna Yujun hanyalah Tuan yang sempurna di Istana Enigma dan dia tidak dapat membuat keputusan untuk mengundang Su Zimo untuk bergabung dengan Istana Enigma. Sebaliknya, mungkin tidak ada faksi di dunia kultivasi yang berani berada di pihak Su Zimo. Anak laki-laki itu memiliki banyak harta karun. Anak itu telah menyinggung sekte super seperti Glass Palace dan Zephyr Thunder Palace. Mulai hari ini, situasi pemuda ini di dunia kultivasi akan menjadi lebih berbahaya. Tuan Yujun yang sempurna menatap puncak Myriad Phenomenon Peak dengan pandangan yang dalam di matanya saat dia meratap, jika suatu hari kamu bisa mencapai puncaknya, semuanya pasti akan berubah. Secara alami, Biksu Yinlu dapat melihat situasi Su Zimo. Dia mengirimkan transmisi suara secara rahasia dengan hanya 2 kata, wilayah iblis. Dia hanya bisa menghindari bahaya dunia kultivasi untuk sementara di dalam wilayah iblis. Itu adalah jalan yang paling cocok untuk Su Zimo untuk saat ini. Su Zimo hanya mengangguk tanpa emosi. Banyak pembudidaya secara bertahap bubar setelah penyebaran hadiah. Sebagian besar sekte dan faksi akan memilih untuk tinggal di Myriad Phenomenon City dan menunggu tempat dimensional medan perang kuno dibuka lagi 3 bulan kemudian sehingga mereka dapat kembali ke daratan Tianhuang. Su Zimo, Monyet, dan yang lainnya sudah berencana untuk pergi dulu. Su Zimo pergi mengunjungi Demones Ji dan menyerahkan segel kerajaan Kian besar padanya. Bantu aku mengambil kembali ini dan berikan ke Yaoxue. Segel kekaisaran Kian besar bukan hanya senjata roh bawaan, ada makna yang lebih dalam di baliknya. Su Zimo sudah bermaksud menyerahkannya kepada Yaoxue begitu dia mendapatkannya. Tidak ada lagi, itu saja, sebuah wewangian tercium. Demones Ji mendekati Su Zimo dengan ekspresi tidak ramah dan menggertakkan giginya. Apakah kamu tidak punya apa-apa untukku? Su Zimo tertawa pahit, dia benar-benar tidak punya apa-apa. Dia tahu bahwa dia salah dan berbalik untuk pergi, menghilang dalam sekejap. Pengecut, kamu takut aku akan memakanmu. Demones Ji menginjak kakinya dan mendengus. Xiaoning, ikuti sektemu kembali ke Elixir yang Sek. Aku akan pergi dulu. Saya akan mengunjungi Anda jika saya memiliki kesempatan. Su Zimo pergi mengunjungi Xiaoning untuk perpisahan terakhir. Ya, dia mengangguk dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Apa yang salah? Tanya Su Zimo. Saya ingin memberi hormat kepada kakak laki-laki. Kata Xiaoning setelah hening sejenak. Su Zimo ingin segera menolaknya. Namun, ketika dia melihat kesedihan di mata Xiaoning, dia menyadari bahwa hubungan sekuler ini akan selalu ada di hatinya jika tidak diselesaikan. Dia berada di kondisi yang sama sebelumnya. Namun, terlalu berbahaya bagi Xiaoning untuk pergi ke wilayah utara sendirian. Su Zimo sangat khawatir. Namun, kemungkinan besar akan lebih berbahaya jika dia mengikutinya. Aku akan menemaninya. Saat itu, suara Night Spirit terdengar, nadanya tenang, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sangat santai. Su Zimo merasa lega. Dia percaya bahwa Xiaoning pasti akan baik-baik saja jika dia ditemani oleh Night Spirit. Namun, 7 dari mereka baru saja menjadi saudara kandung dan mereka akan dipisahkan setelah pertemuan singkat mereka. Semua orang merasa enggan tentang hal itu. Aku juga tidak bisa mengikuti kalian. Saat itu, singa emas berkata dengan lembut dengan sikap malu. Ah, harimau roh berjongkok dan bertanya, kemana kamu akan pergi? Jangan khawatir, aku tidak akan menggertakmu di masa depan atau memanggilmu rambut emas atau semacamnya. Aku akan memanggilmu Seven, bagaimana dengan itu? Tidak, singa emas terlihat lebih gugup dan melambai dengan tergesa-gesa. Aku punya teman, ya, teman, di Wild Lion Ridge. Aku harus kembali menemuinya. Aku tidak bisa pergi tanpa perpisahan. Teman, mata harimau roh berbinar. Monyet menggodanya, itu kekasihmu, kan? Singa emas itu menggaruk kepalanya sambil terkekeh, tapi dia tidak menyangkal. Awalnya, Spirit Macan, King dan yang lainnya merasa sedih karena harus berpisah dengan Night Spirit. Tiba-tiba, mata mereka berkobar dengan api gosip ketika mereka mendengar tentang ini. Cepat, beritahu aku, ada apa di antara kalian berdua? Siapa nama kekasihmu? Apakah dia cantik? Sudah berapa lama kalian bersama? Mengapa saya tidak pernah mendengar Anda menyebutkannya? Serangkaian pertanyaan melayang dan singa emas tersipu merah. Bahkan, dia terlihat malu saat berkata, cantik. Tentu saja dia cantik. Setelah jeda sesaat, dia mengumpulkan keberaniannya. Namanya Keke dan tidak ada orang lain di dunia ini yang lebih baik darinya di mataku. Wow, Monyet dan yang lainnya bersorak dengan tawa liar. Su Zimo berdiri di samping dan tersenyum dalam diam dengan perasaan hangat di hatinya saat dia melihat Monyet dan yang lainnya bermain-main. Dia akan memulai perjalanan baru. Syukurlah, dia tidak akan melakukannya sendiri. Eternal Secret King, Chapter 791. Bab 791, Dunia Ras Iblis. Kelompok Su Zimo berpisah dengan Night Spirit dan Golden Lion setelah meninggalkan Myriad Phenomenon City. Su Zimo, Monyet, Harimau Roh, King, dan Rubah Kecil memulai perjalanan baru mereka. Ada 8 wilayah iblis dan mereka juga di peringkat di antara faksi super di daratan Tianhuang, itulah alasan mengapa ada pepatah tentang 9 sekte abadi dan 8 wilayah iblis. Namun, dari 8 wilayah iblis, 3 di antaranya tidak berada di darat dan berada di lautan. Daratan Tianhuang terdiri dari 4 wilayah, 3 samudera, dan 1 benua. Keempat wilayah itu adalah wilayah utara, selatan, timur dan barat. Benua yang dimaksud adalah benua tengah. 3 samudera mengelilingi daratan Tianhuang dari arah timur, selatan dan utara. Dunia lautan sangat luas dan beberapa kali lebih besar dari luas permukaan daratan.
Ada banyak sekali makhluk hidup purba yang belum pernah terdengar dan makhluk hidup purba bahkan ada di kedalaman lautan. Mereka belum mengolah essence spirits di ranah kultivasi mereka saat ini. Bahkan jika mereka bisa memasuki lautan, mereka tidak akan bisa beradaptasi. Mereka berlima dianggap sebagai makhluk hidup di negeri itu. Bahkan setelah mereka maju ke alam Naschen Soul dan mengolah essence spirit mereka, kekuatan tempur mereka pasti akan berkurang secara signifikan di kedalaman lautan. Ketiga wilayah iblis itu harus disingkirkan untuk saat ini. Di antara mereka berlima, Su Zimo mungkin satu-satunya yang tidak terpengaruh di kedalaman samudra. Sebelum mereka memasuki Astral Dragon Sputum Lair, kelompok mereka terjun ke dasar danau dan terlibat dalam pertempuran besar-besaran di sana. Kekuatan tempur Su Zimo tampaknya tidak terpengaruh bahkan di perairan dalam. Pada saat itu, dia bingung dengan alasannya. Selama masa istirahatnya baru-baru ini di Myriad Phenomenon City, dia mengingat tentang insiden ini dan tebakan yang sangat menakutkan secara bertahap muncul di benak Su Zimo. Mata iluminasinya diberikan kepadanya di dasar lembah pemakaman naga oleh hantu berambut merah. Namun, ketika pemimpin ras dewa melihat teknik visualnya, dia menyebutnya sebagai Illumination Dragon Eye dan mengatakan bahwa itu adalah keterampilan rahasia ras naga. Ketika dia bertanya pada hantu berambut merah di dasar lembah pemakaman naga untuk nama teknik visual ini, yang terakhir memiliki ekspresi aneh dan ambigu. Su Zimo lebih cenderung percaya pada kata-kata pemimpin ras dewa. Namun, itulah masalahnya, bagaimana dia berhasil mengembangkan keterampilan rahasia ras naga. Ada juga masalah seni dragonifikasi kuno. Ketika dia melepaskannya sebelumnya, hanya akan ada naga dewa seperti kehidupan yang muncul di sekelilingnya. Tapi kali ini, tubuhnya mengalami perubahan yang mengerikan. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga ketika Su Zimo menjalani kultivasi iblisnya, dia memiliki pengalaman serupa, kulitnya akan terasa gatal seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar darinya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, dia tidak menemukan apapun. Pada saat itu, dia tidak memperhatikannya. Tidak disangka sisik naga akan muncul di tubuhnya secara langsung kali ini. Apakah hanya karena setengah telur naga yang dia konsumsi di lembah tulang naga? Su Zimo tidak percaya itu. Jika setengah telur naga adalah alasannya, mengapa dia tidak memiliki transformasi menakutkan yang sama ketika dia melepaskan seni dragonifikasi kuno sebelum dia memasuki dasar lembah pemakaman naga? Jika bukan karena setengah telur naga, apa alasannya? Serangkaian gambar melintas di benak Su Zimo. Dia berpikir tentang hantu berambut merah. Dia berpikir tentang semangkuk air roh yang ditawarkan hantu berambut merah setiap bulan. Air roh itu, mata Su Zimo menyipit dan tatapannya bersinar. Tidak ada yang lebih jelas darinya tentang kekuatan luar biasa di dalam air roh. Semangkuk air roh itu setiap bulan adalah alasan mengapa dia bisa mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness di dasar lembah pemakaman naga dan menyembuhkan inti batinnya kembali ke keadaan semula. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, itu mungkin bukan air roh, tapi darah. Darah ras naga. Satu-satunya alasan mengapa tubuhnya mengalami perubahan yang luar biasa sehingga dia bisa berubah sebagian menjadi naga adalah karena dia meminum darah ras naga selama 20 tahun. Garis keturunan ras naga mungkin adalah alasan mengapa inti batinnya yang hancur dapat pulih ke keadaan semula. Itu karena dia mengandung garis keturunan ras naga di dalam dirinya sehingga dia mampu mengembangkan keterampilan rahasia ras naga, Illumination Dragon Eye. Karena garis keturunan ras naga, kekuatan tempurnya tidak terpengaruh di bawah air. Naga digunakan untuk terbang menembus awan dan air sejak awal. Bahkan jika mereka berada di kedalaman lautan, mereka bisa menimbulkan kegemparan, apalagi kedalaman danau. Dengan itu, identitas hantu berambut merah menjadi semakin misterius. Mungkinkah hantu berambut merah itu seseorang dari ras naga? Pikiran berani terlintas di benak Su Zimo yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Apa latar belakang naga yang dirantai di halaman belakang di dasar lembah pemakaman naga? Su Zimo tidak bisa tidak mengingat malapetaka dari 10.000 tahun yang lalu. Namun, ada banyak hal yang tidak masuk akal bahkan jika hantu berambut merah adalah naga bencana. Apa yang kamu pikirkan, Tuan Muda? Rubah kecil mendekat ketika dia melihat Su Zimo mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam dan mau tidak mau bertanya. Tidak apa, Su Zimo menggelengkan kepalanya dan menekan pikirannya sejenak. Kecuali jika dia bertanya secara pribadi kepada biksu tua dan hantu berambut merah itu, kesimpulan apapun yang dia dapatkan hanya akan menjadi bagian dari imajinasinya. Setelah 3 wilayah iblis samudra dilenyapkan, wilayah utara juga dilenyapkan. Terlepas dari ancaman istana kaca, Su Zimo mengkhawatirkan lembah tulang naga. Lembah tulang naga adalah salah satu dari 9 tempat terlarang. Ada kemungkinan bahwa keberadaan di dalam lembah tulang naga dapat menimbulkan masalah baginya jika dia melepaskan garis keturunan ras naga dari dalam tubuhnya. Tidak banyak pilihan yang tersisa setelah wilayah utara tersingkir. Hanya ada wilayah iblis di wilayah selatan, timur dan barat serta benua tengah. Tidak peduli di wilayah iblis mana kita berada, kita harus bersembunyi saat kita tiba dan tidak menimbulkan masalah. Dalam ekspresi keseriusan yang langka, perilaku nakal harimau roh yang biasa itu hilang. Binatang dan burung berkeliaran di daerah iblis dan penuh dengan bahaya. Di level kami berada di antara tingkatan terendah di antara mereka. Kita hanya bisa melindungi diri kita sendiri setelah kita mengolah roh yin kita dan maju menjadi iblis-iblis tingkat rendah. Iblis-iblis tingkat rendah yang dirujuk oleh harimau roh itu setara dengan jiwa yang baru lahir di dunia kultivasi. Bahkan iblis-iblis tingkat rendah bisa berkuasa di tempat seperti pegunungan Changlang. Namun, di dalam 8 wilayah iblis, mereka hampir tidak bisa memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Apakah ada faksi di dalam wilayah iblis juga? King bertanya. Di antara mereka berlima, monyet dan macan roh adalah satu-satunya yang pernah tinggal di daerah setan sebelumnya dan mengerti lebih banyak tentang mereka. Harimau roh tersentak mendengar pertanyaan King dan berkata dengan tergesa-gesa, ada banyak faksi di dalam wilayah iblis dan yang paling kuat bertahan hidup dengan hierarki level yang ketat. Jika Anda dapat berkultivasi untuk menjadi iblis-iblis tingkat menengah, Anda dapat mengumpulkan beberapa iblis yang lebih rendah dan memerintah sebagai raja. Mata monyet berbinar mendengar kata, memerintah sebagai raja dan menjilat bibirnya. Dia tampaknya memiliki obsesi yang kuat untuk menjadi seorang raja. Iblis-iblis tingkat menengah memiliki wilayah mereka sendiri dan memiliki banyak iblis-iblis tingkat rendah dan rendah di bawah kendali mereka. Mereka dikenal sebagai penguasa wilayah. Iblis-iblis tingkat menengah setara dengan Void Reversions dari dunia kultivasi. Harimau roh melanjutkan, jika kamu menjadi iblis-iblis tingkat tinggi, kamu akan luar biasa. Setiap iblis-iblis tingkat tinggi di dalam wilayah iblis adalah tuan. Semua penguasa teritorial dalam yurisdiksi mereka harus mematuhi perintah mereka tanpa ragu. Iblis-iblis tingkat tinggi setara dengan karakteristik dharma dunia kultivasi.
Pada saat itu, baik itu monyet atau harimau roh, mata mereka menunjukkan tatapan penuh harapan. Betapa mulianya jika mereka menjadi tuan di dalam wilayah iblis dan dapat memerintahkan kelompok iblis. Su Zimo bertanya, jika iblis-iblis tingkat menengah adalah tuan teritorial dan iblis-iblis tingkat tinggi adalah tuan, apa yang terjadi setelah itu? Iblis besar berada di atas iblis-iblis tingkat tinggi. Mereka setara dengan badan gabungan dari tubuh gabungan. Meskipun mereka bukan milik faksi manapun atau memiliki wilayah apapun, semua iblis besar benar-benar tidak dibatasi dan dapat berkeliaran di wilayah iblis dengan bebas. Roh iblis berkata dengan iri, bahkan seorang tuan harus tunduk di hadapan setan besar dan mendengarkan perintahnya dengan patuh. Eternal Secret King, Chapter 792. Bab 792, Tikus. Medan perang kuno akan ditutup dalam 3 bulan lagi. Selama periode waktu ini, Su Zimo, monyet, dan yang lainnya berkeliaran di medan perang dengan bebas dan mengumpulkan sebanyak mungkin ginseng darah pemelihara jiwa. Mereka berlima berada di puncak formasi inti mereka dan akan membutuhkan ginseng darah pemelihara jiwa untuk meningkatkan alam kultivasi mereka dan menyempurnakan roh esensi mereka setelah maju ke alam jiwa baru lahir. Untuk sesuatu seperti Soul Nourishing Blood Ginseng, itu pasti lebih meriah. Istilah Nascent Soul mengacu pada bagaimana esens spirit menyerupai bayi. Bagaimana roh esensi dibudidayakan? Pepatah kuno menyebutkan bahwa seseorang dapat melihat roh setelah mereka menerobos kehampaan. Roh, itu merujuk pada esens spirit. Kalau begitu, apa kekosongannya? Bagaimana seseorang harus menembus kekosongan? Esens spirit berada di wilayah misterius di dalam otak di kedalaman glabella. Itu dikenal sebagai Istana Niwan, atau platform roh. Ini adalah tempat rahasia yang tidak bisa disentuh oleh tubuh manusia. Dikatakan bahwa jiwa makhluk hidup terkandung di dalamnya. Sebelum ini, para pembudidaya mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan platform roh tidak peduli bagaimana mereka mencoba untuk berkultivasi. Ada penghalang antara tubuh manusia dan platform roh, penghalang itulah yang dimaksud dengan kekosongan. Menerobos kekosongan berarti menerobos penghalang. Di puncak formasi inti ketika kekuatan inti seseorang berada pada batasnya, seorang kultivator dapat mencoba untuk memecahkan penghalang dengan mengendalikan keinginan mereka. Jika mereka bisa menembus penghalang, mereka akan tiba di tempat spirit platform berada. Jiwa makhluk hidup adalah inkorporeal. Itu hanyalah bola cahaya kosong. Setelah kekosongan ditembus dan inti emas tiba di platform roh, cahaya gemilang akan memenuhi tempat itu dan mengubahnya menjadi putih bersih. Setelah kontak, jiwa akan membentuk sesuatu yang jasmani seperti bayi yang baru lahir, itulah Nascent Soul. Itu juga roh esensi. Tubuh manusia sangat misterius dan merupakan dunianya sendiri. Proses menggunakan inti emas untuk menerobos kehampaan adalah proses berkomunikasi dengan alam semesta. Itulah alasan mengapa para kultivator dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi setelah mengolah roh esensi, memanfaatkan kekuatan darmik yang bahkan lebih menakutkan dan lebih kuat daripada energi roh. Namun, situasi Su Zimo berbeda dari yang lain. Dia tidak hanya memiliki inti emas di dalam tubuhnya, dia juga memiliki inti dalam. Tidak ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi jika dia menerobos mengingat keadaan itu. Selama 3 bulan, mereka berlima menghadapi banyak pertempuran dengan berbagai intensitas. Beberapa binatang buas yang bodoh dan makhluk hidup purba mencoba untuk mengeroyok mereka dan mencuri harta mereka melihat bahwa hanya ada 5 dari mereka tetapi akhirnya dikalahkan sendiri. Tidak ada lagi di dunia ini yang dapat mengancam mereka berlima. Hari ini, kelompok 5 orang Su Zimo mengalahkan penyerbuan binatang buas lainnya dan mulai merapikan rampasan perang mereka di medan perang. Saat ini, sudah ada lebih dari 80.000 Soul Nourishing Blood Ginseng di dalam tas penyimpanan Su Zimo. Menurutku kita tidak boleh melanjutkan dan mencari ginseng darah pemelihara jiwa dengan susah payah. Roh harimau berkata sambil mengumpulkan tas penyimpanan di medan perang, kita harus merampoknya saja. Mengingat kemampuan kami akan dapat merampok banyak dari mereka. Kedengarannya layak, King King juga berkata dengan nada bermusuhan, ada binatang iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari kita selama beberapa hari terakhir. Sebaiknya kita mengambil inisiatif dan merampok mereka saja. Su Zimo terdiam dan menatap ke sebuah bukit kecil tidak jauh dari situ. Tuan muda, apa yang kamu lihat? Rubah kecil penasaran dan melihat ke arah yang dilihat Su Zimo, tetapi dia tidak melihat apapun. Seekor tikus pengecut telah mengikuti kita selama beberapa hari ini. Namun, dia belum melakukan apa-apa. Su Zimo berkata dengan senyum palsu, aku hanya ingin tahu apa yang dia lakukan. Hah, di mana? Little Fox bertanya dengan mata melebar. Su Zimo mengangkat kepalanya sedikit dan terkekeh. Bersembunyi tepat di bawah bukit kecil itu. Monyet, tatapan macan roh dan King King berbalik juga. Mereka bergerak dan secara bertahap membentuk pengepungan, melotot dengan tatapan dingin dan ekspresi bermusuhan. Menurut kata-kata Su Zimo, orang ini telah mengikuti mereka selama beberapa hari, namun, beberapa dari mereka tidak menyadari apa-apa, ini berarti penyusup itu cukup mampu. Sebenarnya, Su Zimo juga penasaran. Orang yang mengikuti mereka sangat berhati-hati dan memiliki gerakan lembut yang hampir mustahil untuk dideteksi. Su Zimo mengembangkan mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan darah ras naga mengalir di sekujur tubuhnya. Karena itu, keenam indranya sangat tajam. Jika bukan karena itu, akan sulit untuk menyadari keberadaan orang ini. Lebih penting lagi, persepsi rohnya tidak memberinya peringatan apapun. Dengan kata lain, orang yang mengikuti mereka tidak bermusuhan. Itu juga alasan mengapa Su Zimo tidak bergerak dan langsung membunuh penyusup. Namun, orang itu tidak menyerah bahkan setelah beberapa hari dan terus mengikuti mereka, yang membuat Su Zimo sedikit kesal. Pengecut, siapa kamu? Maju. Harimau roh memelototi bukit tidak jauh dari sana dan berteriak dengan dominan. Agar adil, meski mereka bertiga memelototi bukit, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di sana. Namun, sesaat kemudian, bukit kecil itu bergerak. Tanah berangsur-angsur runtuh dan sebuah lubang seukuran wajah terbuka di tempatnya. Segera setelah itu, seekor binatang iblis abu-abu bergegas keluar dari lubang. Semua orang memfokuskan pandangan mereka dan tertegun. Rubah kecil bergumam dengan mulut ternganga, ini benar-benar tikus satu. Su Zimo juga sedikit terpana sebelum dia kehilangan ketenangannya dan tertawa. Setan itu seukuran babi gini dan dipenuhi bulu abu-abu pendek di sekujur tubuhnya. Ia memiliki ekor yang panjang dan mata mungilnya bergerak dengan ekspresi licik, ia benar-benar tikus raksasa. Teman-teman, tolong jangan marah. Aku teman baikmu, tikus itu berbicara dalam bahasa manusia. Berhentilah bertingkah akrab denganku. Tikus, apa yang kamu lakukan mengikuti kami? Ketika harimau roh melihat bahwa itu adalah seekor tikus, dia merasa bahwa dia dapat menamparkan yang terakhir sampai mati dengan satu serangan telapak tangan. Karena itu, dia disegarkan dan berteriak lagi.
Tikus itu sangat terkejut hingga bergidik. Tolong tenang, harimau besar. Tikus itu menangkupkan cakar kecilnya dan menyapa monyet, harimau roh, dan King dengan sopan saat ia berseri-seri dengan malu dan berbicara dalam bahasa manusia. Sebelumnya, secara kebetulan, saya menemukan kalian berkelahi dan sangat kagum. Kecemerlangan yang tak tertandingi adalah sesuatu yang saya kagumi dan tidak bisa saya lupakan. Monyet dan King tidak memiliki banyak reaksi saat mendengar itu. Namun, roh macan itu sangat bangga dan tersipu dengan roh yang cerah. Tikus, kamu benar tentang itu. Harimau roh itu mengangguk dan bertanya, ketika Anda menyebutkan kecemerlangan yang tak tertandingi, siapa di antara kami yang Anda maksud? Tikus itu menjawab dengan tergesa-gesa, kamu, harimau besar tentu saja. Anda sangat berani dan kekuatan yang tak terkalahkan. Aura derasmu dapat menyapu 8 desolate yang tak tertandingi. Harimau roh senang tetapi berpura-pura tenang sambil berkata dalam-dalam, ya, kamu orang yang cukup tajam. Wow, King dan rubah kecil tidak tahan lagi saat mereka memutar mata dan muntah. Setelah 1 hari penuh, kamu belum memberitahu kami apa yang kamu lakukan mengikuti kami. Monyet mencibir dan menendang tikus itu tanpa mengerahkan banyak tenaga. Mata tikus itu berkedip-kedip. Saudaraku, alasan utama mengapa aku mengikuti kalian adalah karena aku tidak bisa melupakan kecemerlanganmu. Jika kamu tidak mulai jujur, aku akan memenggal kepalamu dan menggantungnya di pinggangku sehingga kamu bisa mengikutiku selamanya. Bagaimana dengan itu? Monyet menyeringai. Tikus itu bergidik dan bertingkah laku sebelum tersenyum malu. Aku ingin mengundang kalian untuk pergi ke wilayahku. Saya percaya Anda akan dapat mendominasi tempat itu dengan kemampuan Anda. Hati Suzimo tergerak dan dia bertanya, di mana wilayahmu? Di benua tengah, lembah 1000 setan. Tikus itu menjawab. Satu kata itu juga bisa digunakan untuk menggambarkan seorang pengecut. Eternal Secret King, Chapter 793. Bab 793, 3 Iblis-Iblis. Monyet, roh macan, dan King menoleh ke arah Suzimo untuk mengambil keputusan. Suzimo bertanya tanpa emosi, kamu hanya iblis roh, bagaimana kamu memiliki wilayah? Tentu saja, wilayah itu bukan milikku. Tikus itu menjelaskan dengan tergesa-gesa, wilayah tempatku berada adalah Howling Moon Mountain dan penguasa wilayah adalah Raja Serigala yang sangat murah hati. Mengingat kemampuan Anda, saya yakin Anda akan sangat dihargai jika Anda bergabung dengan Howling Moon Mountain kami. Suzimo tetap diam. Tikus itu terkesima dan bola matanya berkibar-kibar, mencuri pandang pada pria berjubah hijau yang halus ini. Setelah mengikuti mereka selama beberapa hari, secara alami dapat diketahui bahwa pria berjubah hijau itu adalah pemimpin kelompok tersebut. Meskipun monyet dan harimau itu ganas, tikus itu merasa pria berjubah hijau ini bahkan lebih menakutkan dan tak terduga. Kekuatan tempur tikus itu biasa tapi mampu. Kalau tidak, itu tidak akan dikirim ke medan perang kuno. Kemampuan terbesarnya bergerak secara diam-diam. Selama berhati-hati di Thousand Demon Valley, bahkan iblis-iblis tingkat rendah akan kesulitan untuk mendeteksi keberadaannya. Namun, pria berjubah hijau ini langsung menemukannya dan dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Yang lebih menakutkan adalah bahwa bahkan setelah beberapa hari pengamatan, tikus tersebut menemukan bahwa ia sama sekali tidak dapat membaca orang ini. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu apakah ini manusia atau iblis. Baiklah, saat tikus itu akan berkeringat, Suzimo mengangguk perlahan dan menyetujuinya. Jika mereka ingin meninggalkan medan perang kuno dan menuju ke wilayah iblis, mereka harus menemukan titik teleportasi yang sesuai. Tanpa bantuan dari siapapun, pencarian titik teleportasi akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami untuk mereka berlima. Tidak ada jaminan bahwa mereka dapat menemukan yang tepat. Mereka berlima belum menetap di wilayah iblis yang ingin mereka tuju. Saat ini adalah kesempatan, mereka bisa menyelamatkan sedikit masalah jika mereka mengikuti tikus ini ke lembah 1000 setan. Lembah 1000 setan terletak di benua tengah. Benua tengah dapat dianggap sebagai wilayah peradaban kultivasi yang paling berkembang. Sebagian besar sekte super, termasuk Elixir Yang Sek, Thousand Kren Sek, dan Tung Sek, berlokasi di benua tengah. Jika Suzimo ingin meninggalkan wilayah iblis dan mengunjungi Xiaoning, Little Fatty, dan teman lama lainnya di masa depan, akan lebih mudah juga. Tidak masalah apakah mereka akan bergabung dengan Howling Moon Mountain atau tidak. Hal terpenting bagi mereka berlima adalah pergi ke tempat terpencil dan sunyi untuk menerobos dari alam formasi inti setelah mencapai wilayah iblis. Batas waktu tahun ini hampir habis. Beberapa sosok melesat melewati gua terpencil. Tepat di depan ada tikus raksasa. Di belakangnya ada 5 sosok. Titik teleportasimu terlalu rahasia. Suara harimau roh terdengar. Suzimo dan 4 orang lainnya mengikuti tikus itu ke dalam gua melalui liku-liku seperti labirin. Akhirnya, mereka tiba di akhir setelah 1 jam penuh. Pusaran yang diisi dengan ki iblis bersinar gelap di lubang di depan. Saudaraku, ikuti aku. Tikus itu memberi isyarat dengan tangannya dan melompat masuk, menghilang dalam sekejap mata. Rubah kecil sedikit gugup. Mereka akan menuju ke lingkungan yang sangat asing. Dia pasti sudah bingung sejak lama jika Suzimo tidak ada di sisinya. Jangan takut. Suzimo memegang pergelangan tangan rubah kecil dengan lembut dan bertukar pandang dengan monyet dan yang lainnya sebelum melompat ke pusaran. Ketika sosok mereka menghilang, pusaran itu berhenti sejenak sebelum bubar, mengembalikan kekosongan keheningan yang biasa. Dunia berputar. Kelompok mereka merasa seolah-olah sedang melakukan perjalanan melalui terowongan yang gelap. Mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan tidak ada rasa arah atau aliran waktu. Itu adalah sensasi yang sangat mengerikan dan dada mereka terasa sesak. Rubah kecil tidak bisa melihat apapun di sekitarnya, tetapi dia bisa merasakan tangan hangat mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat tanpa mengalah. Perlahan-lahan, dia menjadi tenang. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Sensasi mencekik menghilang dan sedikit flora segar melonjak ke hidung mereka. Sesosok jatuh dengan cepat di tengah hutan pepohonan. Aduh, itu adalah tangisan yang tragis. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Tikus itu tergeletak di tanah dan tulang serta tendonnya terasa seperti patah setelah terjatuh. Hahaha, serangkaian tawa mengejek terdengar. Bodoh seperti babi, jika Anda belum mati, bangunlah. Sebuah suara terdengar dan menegur. Tikus itu bergidik mendengar suara itu. Meskipun dikutuk secara internal, itu memaksakan sedikit senyum dan berjuang untuk berdiri, berbalik ke arah suara itu. Segera setelah itu, beberapa angka jatuh dengan cepat. Bang, bang, bang. Ada beberapa ledakan keras. Rumput dan lumpur terciprat kemana-mana saat Suzimo, monyet, dan yang lainnya bangkit dengan tenang. Beberapa dari mereka mampu menstabilkan diri sebelum mencapai tanah dengan fisik mereka yang perkasa dan bakat tempur yang menakutkan. Suzimo mengalihkan pandangannya tanpa emosi. Dia sudah memindai lingkungannya sebelum dia mendarat.
Ini adalah hutan yang sangat kuno yang gelap dan menyeramkan. Pohon-pohon kuno di samping menjulang ke awan dan bahkan lebih tebal dari pohon-pohon kuno di pegunungan Changlang. Tanaman merambat hijau setebal lengan seseorang meliuk-liuk di sekitar batangnya seperti ular piton dengan cara yang menakutkan. Setidaknya ada 100 binatang iblis di hutan ini. Kebanyakan dari mereka adalah roh iblis di alam inti emas. Namun, di antara mereka, 3 binatang iblis memiliki aura yang sangat menakutkan yang melampaui roh iblis. Seharusnya ada 3 iblis jahat di sekitarnya. 3 sosok perkasa berjalan dari depan. Semuanya tingginya puluhan kaki dan memiliki aura yang menakutkan. Sosok di kiri dan kanannya sangat besar dan berotot. Sosok di sebelah kiri memiliki dada telanjang yang dipenuhi dengan rambut hitam. Dengan sosok humanoid dan kepala beruang, itu adalah beruang hitam yang dibudidayakan menjadi iblis. Sosok di sebelah kanan tidak berbulu tetapi memiliki kulit kasar dan otot menonjol yang menyerupai batu. Bahkan ada tanduk raksasa di kepalanya. Itu adalah banteng yang telah berkultivasi menjadi iblis. Sosok di tengah sedikit lebih kurus dengan tangan di belakang punggungnya. Itu memiliki sosok humanoid dengan kepala kambing dan sepasang tanduk kambing yang agak melengkung. Dengan cemberut dan tatapan gelap, ada janggut kecil di dagunya. Itu adalah roh kambing yang mengolah dao dan menjadi iblis jahat. Mereka bertiga maju dan berseru pelan saat mereka melihat kelompok Suzimo. Aku diterima secara pribadi oleh 3 pemimpin besar di bawah penguasa teritorial Howling Moon. Ini adalah kehormatan seumur hidup bagi saya. Tikus itu berguling dan berdiri sebelum berlari ke 3 iblis jahat dengan ekspresi menjadi kaki tangan. Ya, mereka bertiga mengangguk. Setan kambing memelototi kelompok Suzimo dengan alis sedikit terangkat dan bertanya dengan dingin, siapa mereka? Dia sudah tidak senang ketika melihat Suzimo dan 4 lainnya berdiri dengan dada membusung dengan ekspresi tenang alih-alih menuju untuk menyambutnya. Hierarki ras iblis sangat ketat. Roh iblis harus sujud di hadapan iblis-iblis. Tikus itu sudah waspada ketika dia merasakan ketidaksenangan dari siluman kambing dan 2 lainnya. Namun, dia tidak bisa menyuarakannya secara langsung sehingga dia buru-buru mengedipkan mata ke arah Suzimo dan yang lainnya. Ketika dia mendengar kata-kata iblis kambing, jantung tikus itu berdetak kencang dan dia menjawab dengan tergesa-gesa, Tuan, saya bertemu mereka ketika saya berada di medan perang kuno dan memutuskan untuk mengundang mereka kembali untuk bergabung dengan Howling Moon Mountain karena mereka adalah agak mampu. Mereka seharusnya merasa gugup karena mereka baru saja tiba. Alasan mengapa mereka tidak menyapa kalian bertiga pasti karena mereka terkejut dengan betapa hebatnya kalian. Tikus itu menambahkan dengan tergesa-gesa sebelum melirik ke arah Suzimo dan yang lainnya. Eternal Secret King, Chapter 794. Bab 794, tidak tahu apa yang baik. Suzimo tahu bahwa tikus itu sedang mencari mereka. Setelah keheningan sesaat, Suzimo mengangkat dagunya sedikit dengan kepalan tangan dan berkata, kami berlima adalah saudara angkat dari wilayah utara. Salam, 3 tuan. Dia tidak sombong atau budak. Siapa Suzimo? Dia adalah peringkat pertama dari peringkat fenomena inti emas. Dia adalah kaisar manusia kedua dan penjelmaan monster terkuat dalam sejarah. Ini adalah seseorang yang membunuh makhluk dari Primordial Nine Ratches di Myriad Phenomenon City dan memiliki darah naga yang mengalir di dalam tubuhnya. Meskipun mereka bertiga adalah iblis-iblis, mereka hanya iblis-iblis tingkat rendah dan setara dengan Nascent Souls dari pembudidaya manusia, mereka tidak berarti apa-apa bagi Suzimo. Dia sudah menunjukkan rasa hormat yang luar biasa dengan kesediaannya untuk menyapa dengan kepalan tangan pada pertemuan pertama mereka. Apa yang benar-benar dia waspadai adalah Howling Moon Territorial Lord di belakang mereka bertiga. Seseorang harus menjadi iblis-iblis tingkat menengah untuk menjadi tuan wilayah dan itu setara dengan pembalikan kekosongan. Itu adalah 2 bidang kultivasi utama di atas Suzimo. Selain itu, mereka asing di Tousan Demon Valley. Tidak perlu bagi mereka untuk berkonflik dengan faksi manapun pada saat kedatangan mereka. Hal terpenting bagi mereka berlima adalah menetap dan membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Setelah itu, mereka harus mencari lokasi yang aman dan terpencil untuk mencoba melakukan terobosan. Monyet mengangkat alisnya sedikit saat melihat Suzimo berbicara, dia mengikuti dan menangkupkan tinjunya secara simbolis tanpa berkata apa-apa. Dia memiliki sifat bangga tapi tidak ada banyak untuk menyapa seseorang. Namun, pasti tidak mungkin dia bisa menjadi calo seperti yang dilakukan tikus itu. Mereka berlima mengikuti jejak Suzimo. Harimau roh dan King saling bertukar pandang dan menyapa dengan cara yang sama. Setan beruang itu tertawa aneh dan menatap Suzimo dengan dingin, kamu benar-benar sombong. Menarik, menarik. Setan banteng itu memelototi tikus itu dan mencibir, bukankah setan kecil yang kamu temukan ini tahu aturan? Meskipun iblis banteng itu tersenyum, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang murni. Setan kambing itu tanpa ekspresi dan memelototi Suzimo untuk waktu yang lama. Alisnya dirajut dengan halus dan hanya dibentangkan setelah sepertinya dia tidak bisa melihat apa-apa. Tikus itu menyeka keringatnya secara rahasia dan berkata, 3 tuan, tolong jangan marah. Beberapa dari mereka tidak tahu aturannya karena mereka baru saja tiba. Mereka pasti akan lebih baik di masa depan. Bibir monyet berkedut saat dia menyeringai secara internal. Apa yang perlu dibanggakan? Setelah saya menerobos dari alam formasi inti dan menjadi iblis jahat, siapapun dari tingkat Anda akan dipukul sampai mati oleh tongkat saya satu demi satu. Tikus itu melanjutkan, 3 tuan, jangan khawatir, mereka berlima tidak lemah. Mereka pasti akan menjadi subjek yang cakap untuk Howling Moon Territorial Lord di masa depan. Monyet, harimau, dan bangau abadi. Setan kambing bergumam dan tatapan dinginnya bergerak perlahan dan tertuju pada Suzimo. Apa wujudmu yang sebenarnya? Baik itu monyet atau harimau roh, meskipun dalam wujud manusia, itu tidak lengkap dan mereka menunjukkan tanda-tanda wujud aslinya. Namun, Suzimo terlihat seperti manusia terus-menerus. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa merasakan aura roh essence dari Suzimo, iblis kambing akan berpikir bahwa pria berjubah hijau itu adalah iblis-iblis. Suzimo mengerutkan kening. Meskipun dia memancarkan ki iblis, dia bukanlah iblis sejak awal, bagaimana dia bisa memiliki bentuk yang sebenarnya? Dia mungkin bisa mengatakan bahwa dia adalah setengah naga, tetapi apakah 3 orang sebelum dia akan mempercayai kata-katanya? Saat itu, mata iblis kambing menajam saat dia menatap ke belakang Suzimo sebelum berteriak, wanita itu, berdirilah. Ekspresi monyet, roh macan, dan yang lainnya segera menjadi gelap. Sosok lemah perlahan muncul, tidak lain adalah rubah kecil yang bersembunyi di belakang Suzimo dalam diam. Little Fox tampak bingung, namun, dia telah melalui pertumpahan darah di medan perang kuno dan menjadi jauh lebih berani. Dia menenangkan diri dan menyapa 3 iblis-iblis dengan sopan sebelum berkata dengan suara lembut, salam, 3 tuan. Rubah kecil terlalu cantik, tubuhnya melengkung dan mempesona, pesona terpancar dari ujung kepala sampai ujung tubuhnya.
Bahkan tanpa melepaskan teknik sihir ras rubah, kebanyakan orang akan merasa frustrasi dan marah hanya dengan melihat rubah kecil. Gadis ini layak, setan beruang hitam itu menamparkan bibirnya dan menyeringai. Setan banteng itu cemberut, sayang sekali tubuhnya terlalu kecil dan rapuh. Dia tidak bisa menerima kekasaran sama sekali. Setan beruang hitam mengangguk setuju. Iblis kambing menaksir rubah kecil dengan berani dan tiba-tiba bertanya, ras rubah. Rubah kecil telah berubah menjadi manusia sepenuhnya dan tidak ada kekurangan dalam penampilan luarnya, namun iblis kambing itu dapat melihat wujud aslinya secara instan. Pandangan bingung melintas di mata Little Fox dan menghilang seketika. Dia menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Tuan, Anda pasti bercanda. Saya bukan dari ras Fox. Kebohongan rubah kecil terlalu jelas bagi iblis kambing. Fufu, ini adalah pertama kalinya senyum muncul di wajah siluman kambing. Wajah kurusnya yang awalnya dipenuhi kerutan semakin kusut dan dia terlihat agak menakutkan. Kamu akan mengikutiku mulai hari ini. Dia menunjuk ke rubah kecil dan berkata dengan nada memerintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sedikit warna merah secara bertahap muncul di mata monyet. Rambut roh macan berdiri tegak, ekspresi King dingin dan dia siap untuk kembali ke wujud aslinya dan bertarung kapan saja. Tidak masalah bagi monyet dan yang lainnya apakah mereka harus bergabung dengan Howling Moon atau menyapa tiga iblis jahat. Namun, rubah kecil adalah garis bawah mereka. Tidak ada yang diizinkan menyimpan desain di Little Fox. Tidak ada yang memperhatikan bahwa kepala Suzimo sedikit diturunkan saat pandangan iblis kambing terkunci ke rubah kecil, tatapan Suzimo dingin dan dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat besar. Seketika, suasana di dalam hutan menjadi tegang dan mematikan. Setan banteng memelototi monyet dan yang lainnya dan mencaci, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda memiliki keinginan mati? Setan beruang hitam itu mematahkan lehernya dan menggosok-gosokkan kedua kaki beruang raksasanya, terkekeh dingin. Sudah lama sejak aku membunuh sampai kenyang. Lebih dari 100 roh iblis inti emas secara bertahap berkumpul dari hutan. Mereka memiliki ekspresi bermusuhan dan memamerkan taring dan cakar mereka. Semuanya, tenang, tenang. Tikus itu bingung dan menatap kelompok Suzimo terus-menerus. Tiga tuan telah melayani Howling Moon Territorial Lord selama bertahun-tahun. Bukan hal yang buruk mengikuti mereka. Tikus itu menekankan pada kata-kata, Howling Moon Territorial Lord. Dia mengingatkan mereka karena niat baik. Namun, dia benar-benar tidak menyadari betapa pentingnya rubah kecil bagi Suzimo dan yang lainnya. Bahkan jika itu adalah tuan yang ingin menumpangkan tangan pada rubah kecil, Suzimo dan yang lainnya akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka, apalagi tuan teritorial. Setan kambing melirik tikus yang bingung di sampingnya dan bertanya dengan dingin, setan kecil ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Apakah Anda di pihak mereka? Saya, tikus itu sangat ketakutan sehingga dia menggoyangkan lehernya dan kehilangan keberaniannya. Situasi di depan mereka benar-benar tidak seperti yang dia harapkan. Tikus itu benar-benar mengundang Suzimo dan empat lainnya ke Howling Moon Mountain karena dia sangat memikirkan kemampuan mereka untuk berpikir bahwa hal-hal akan berkembang seperti saat mereka tiba di sini. Dia melirik Suzimo dan yang lainnya sebelum berdiri di belakang ketiga iblis jahat itu, dengan patuh dan sedikit malu. Itu bukanlah pilihan yang sulit untuk dibuat. Pandangan sekilas sudah cukup untuk melihat sisi mana yang lebih kuat. Jadi, memang ada orang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Suzimo menghela nafas dengan lembut. Sebelum desahannya berakhir, dia menyerang tanpa peringatan apapun. Eternal Secret King, Chapter 795. Bab 795, Membunuh Iblis-Iblis. Sesaat sebelumnya, ini adalah seorang sarjana lemah dengan kepala tertunduk. Saat berikutnya, dia menjadi iblis kuno yang bertekad untuk dibunuh. Suzimo tidak mengenal hutan ini dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Namun, hal yang sama bisa dikatakan untuk makhluk hidup di hutan terhadapnya. Tiga setan iblis tidak tahu keberadaan seperti apa sarjana yang tampaknya lemah ini. Saat Suzimo bergerak, ketiga iblis-iblis itu sedikit terpana dengan satu pikiran di benak mereka. Beraninya dia, seorang iblis roh di alam inti emas berani mengambil inisiatif melawan tiga iblis jahat. Mereka terkejut sebelum pikiran mereka selesai. Suzimo sudah mendekati mereka. Jarak mereka kurang dari 100 kaki dan dia tiba seketika. Itu terlalu cepat, tekanan mencekik melonjak ke depan dan sosok Suzimo didorong ke pelukan beruang hitam. Dia bersandar dan mengerahkan kekuatan. Bang, suara benturan daging yang tumpul bisa terdengar. Mata iblis beruang hitam melebar ketakutan dan dia dikirim terbang dengan ganas oleh Suzimo bahkan sebelum dia bisa mendaratkan serangan telapak tangan. Suara menggelegar tulang retak bisa terdengar dari dalam tubuhnya yang besar. Dada iblis beruang hitam terkubur dalam-dalam. Iblis jahat hampir dihancurkan oleh Suzimo. Setan pada dasarnya kuat dengan taring dan cakar yang tajam dan berspesialisasi dalam mengeraskan tubuh mereka. Sebagai iblis-iblis, mereka dapat menjalani ini dia dan mengkonsumsi esensi siang dan malam untuk memurnikan tubuh mereka tanpa merusak daging mereka secara langsung. Tubuh yang disempurnakan dari esensi siang dan malam bahkan lebih kuat. Itulah satu-satunya perbedaan terbesar antara iblis-iblis tingkat rendah dan iblis roh. Di dunia iblis, hampir tidak mungkin bagi iblis roh untuk mengancam iblis jahat karena mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Namun, pemandangan itu menghancurkan pandangan dunia dari banyak binatang iblis. Ratusan binatang iblis yang baru saja bergegas berhenti di jalur mereka tanpa sadar, pupil mereka menyempit dengan ekspresi tidak percaya di mata mereka. Pemimpin mereka, iblis-iblis tingkat rendah beruang hitam, dilumpuhkan oleh cendekiawan yang tampaknya lemah itu. Tikus itu bersembunyi di sudut dan matanya membelalak. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir menggigit lidahnya. Tatapan iblis beruang hitam meredup secara bertahap. Dampak dari ledakan tersebut memutuskan kehidupan di dalam tubuhnya sepenuhnya. Mengaum, setan banteng di samping tersentak dari pingsannya dan meraung. Dagingnya mengembang dan tulangnya berubah, dia ingin kembali ke wujud aslinya dan melawan Suzimo. Namun, tubuh Suzimo bergerak pada saat yang sama dan tubuhnya semakin membesar. Kembalikan, suaranya meledak seperti guntur saat dia menghancurkan telapak tangannya yang menutupi langit ke kepala iblis banteng. Setan banteng mendengus dalam-dalam. Tubuhnya lebih dari setengah berubah ketika ditekan oleh telapak tangan surgawi, seolah-olah sekarang ada gunung yang tak tergoyahkan di punggungnya. Berdengung, berdengung. Kulit iblis banteng itu robek dengan banyak garis dan darah segar keluar. Kulitnya pecah karena tekanan yang luar biasa. Tepat di depan semua orang, tubuh iblis banteng baru saja mengembang saat dipaksa mundur oleh telapak tangan Suzimo dan kabut darah yang keluar dari tubuhnya. Binatang iblis yang menyerbu hanya merasakan kulit kepala mereka menusuk. Mata mereka tidak lagi dipenuhi rasa tidak percaya, mereka sekarang dipenuhi dengan kengerian dan kepanikan.
Membunuh. Saat itu, monyet, roh harimau dan King kembali ke bentuk aslinya satu demi satu dan menyerbu ke kerumunan setelah auman harimau roh. Beberapa dari mereka baru saja keluar dari medan perang kuno. Orang macam apa yang ada di medan perang kuno? Baik itu pembudidaya manusia atau iblis, mereka semua adalah paragon dan elit dari dunia inti emas. Beberapa dari mereka sangat mendominasi melalui medan perang kuno. Bagaimana roh iblis sebelum mereka bisa dibandingkan dengan mereka? Mereka seperti harimau dalam kawanan domba dan menciptakan badai darah. Monyet menyerang di depan gajah raksasa dengan langkah besar dan mengulurkan telapak tangannya. Dia meraih belalai gajah dan mengerahkan kekuatan dewa untuk mengangkat gajah sepenuhnya. Terjadi ledakan. Gajah raksasa itu menciptakan setengah lingkaran sempurna di udara dan dihancurkan dengan kejam ke tanah. Ia mati dengan tendon dan tulangnya benar-benar patah. Di sisi lain, harimau roh menyerbu ke arah iblis harimau lain dan memamerkan taring dan cakarnya dengan ekspresi galak. Kedua harimau roh itu membuka mulut berdarah mereka bersama-sama dan menakutkan saat mereka saling menggigit. Namun, arus listrik mengalir melalui tubuh harimau roh. Setan harimau di ujung sana bergidik dan kidarnya dihantam oleh kekuatan guntur yang tiba-tiba. Itu membeku di udara, benar-benar mati rasa. Harimau roh tidak melambat dan langsung menggigit tenggorokan iblis harimau. Kilatan darah muncul. Harimau roh memutar kepalanya dengan marah. Tenggorokan iblis harimau dirobek olehnya. Kicauan. Tangisan bangau yang jelas bisa terdengar. King melebarkan sayapnya dan berputar di udara sebelum tiba-tiba turun. Cakarnya yang tajam terulur dan dia meraih kepala binatang iblis. Saat berikutnya, dia melayang ke udara sekali lagi. Kulit kepala binatang iblis itu dicabut oleh cakar King. Pengalaman di medan perang kuno sangat penting bagi monyet dan yang lainnya. Kekuatan tempur mereka meningkat secara signifikan dan masing-masing dari mereka sekarang sangat ahli dalam membunuh orang lain. Setiap serangan yang mereka lakukan adalah gerakan membunuh yang bersih. Bahkan rubah kecil yang tampak lembut di permukaan tidak bisa dianggap enteng. Ada binatang iblis yang mencoba mendekati rubah kecil sebelumnya dan menangkapnya hidup-hidup. Namun, sebelum binatang iblis itu bisa mendekat, binatang iblis lain menerjang dari samping dan membuatnya terbang. Sebelum binatang iblis kedua bisa berdiri diam, binatang iblis lain menyerang dengan cakar tajam dan melawannya sampai mati. Sekelompok binatang iblis dengan mata merah mengelilingi rubah kecil. Pikiran mereka benar-benar hilang dan seluruh tempat kacau dengan mereka saling membunuh. Rubah kecil hanya berdiri diam di tempat, namun, tidak ada binatang iblis yang bisa mendekatinya sama sekali. Di sisi lain, iblis banteng memiliki ekspresi mengancam dan menggeram dalam-dalam, itu berjuang untuk bertahan. Dengan tatapan dingin, Suzimo mengangkat kakinya dan menendang dengan keras. Bang! Tubuh iblis banteng itu dikirim terbang oleh Suzimo seketika dan menabrak selusing pohon kuno yang menembus surga sebelum mendarat di lumpur tanpa bergerak. Itu benar-benar mati. Setan kambing yang tersisa baru saja kembali ke bentuk aslinya. Dia mengangkat tanduknya yang tajam dan hendak menusuk Suzimo ketika dia menemukan penemuan yang mengerikan. Kedua iblis-iblis di sampingnya sudah jatuh. Dalam sekejap mata, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Melarikan diri. Pasti tidak mungkin dia bisa melarikan diri mengingat teknik gerakan yang ditampilkan Suzimo sebelumnya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertarung sampai mati. Memikirkan hal itu, siluman kambing mengangkat tanduknya yang tajam dan menusuk dengan keras ke arah Suzimo dengan kepala tertunduk. Suzimo tidak bergerak. Tanpa sadar, Suzimo telah menjangkau dengan sepasang tangan raksasa dan meraih sepasang tanduk tajam si kambing iblis. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi dingin dan tatapan merendahkan di matanya. Dia tampak seperti makhluk ilahi yang sedang melihat semut. Apa yang kamu coba lakukan? Beraninya kamu? Setan kambing berkata dengan tegas tetapi suaranya bergetar. Aku adalah pemimpin hebat di bawah penguasa wilayah Howling Moon. Jika kamu melukai hidupku, dia pasti akan mengulitimu hidup-hidup dan membakar tulangmu menjadi abu. Biarkan aku memberitahumu satu hal. Suara Suzimo terdengar dengan nada tenang, aku selalu sangat berani. Retakan. Dia mengerahkan kekuatan di kedua lengannya dan mencabut tanduk tajam iblis kambing dari kepalanya. Cairan otak iblis kambing tumpah ke tanah, mengepul. Kepala iblis kambing pecah dan esens spiritnya dihancurkan di tempat. Eternal Secret King, Chapter 796. Bab 796 terkena. Dalam sekejap mata, ketiga iblis jahat itu sudah mati. Bau darah yang kental dan aura pembunuh menyebar ke seluruh hutan. Binatang iblis yang tersisa sudah diambang kekalahan setelah pembantaian monyet dan harimau roh. Ketika mereka melihat itu, mereka ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Kemana kamu bisa lari? Monyet sangat ingin membunuh dan mengejar binatang iblis, menghancurkan kepalanya menjadi bubur dengan satu pukulan. Matanya sedikit merah dan dia memiliki ekspresi bersemangat. Dengan sekejap, dia menyerbu ke dalam hutan dan ingin membunuh sisa binatang iblis. Tiba-tiba, sesosok muncul dalam sekejap dan menghalangi jalannya ke depan. Monyet tidak ragu-ragu dan langsung melontarkan pukulan. Bang! Penyusup itu mengulurkan tangan dan meraih tinju monyet dengan telapak tangannya, dia menerima kekuatan penuh dari pukulan itu secara langsung. Monyet terpaksa berhenti. Ini aku. Suara Suzimo terdengar dan dia melepaskan kepalan tangan monyet sebelum berkata dengan suara rendah, jangan kejar mereka lagi. Ayo pergi dari sini dulu. Meskipun Suzimo bertekad untuk membunuh dan menjatuhkan ketiga iblis-iblis itu dengan serangan tajamnya, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Ini bukan medan perang kuno. Beberapa dari mereka bisa mengalahkan apapun yang menghalangi jalan mereka di medan perang kuno. Tapi bukan di sini. Ini adalah salah satu dari 8 wilayah iblis dan merupakan gunung melolong bulan dari lembah 1000 iblis. Ada terlalu banyak keberadaan di sini yang dapat mengancam mereka. Ini juga bukan pegunungan Changlang. Tidak peduli apakah itu Suzimo atau monyet, mereka sangat akrab dengan lingkungan, medan, dan lingkungan sekitar pegunungan Changlang. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Sangat mudah untuk membunuh 3 iblis-iblis tingkat rendah, tetapi masalah yang menunggu mereka setelahnya tidak akan pernah berakhir. Jika mereka terus mengejar binatang iblis yang melarikan diri dan membuang lebih banyak waktu, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jika mereka menarik lebih banyak iblis jahat atau bahkan Lord Teritorial Howling Moon yang legendaris, mereka berlima pasti akan hancur. Untuk menjadi penguasa teritorial, seseorang harus menjadi iblis-iblis tingkat menengah yang setara dengan pembalikan kekosongan. Kekuatan Void Reversion adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Suzimo saat ini bahkan jika dia melepaskan semua kartu trufnya. Hal terpenting saat ini adalah bagi mereka untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan mencari tempat yang aman dan terpencil bagi mereka berlima untuk mencapai terobosan.
Jika mereka dapat mengolah roh esensi mereka dan maju menjadi setan iblis, mereka dapat menstabilkan alam kultivasi mereka dan menyempurnakan senjata Dharma. Itu juga berarti bahwa mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri. Lagi pula, beberapa dari mereka mendapat banyak manfaat di medan perang kuno. Ada total 9 bagian dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Bagian selanjutnya adalah bagian roh yin. Saat ini, dia sudah membudidayakan 7 Raja Iblis kuno. Jika dia tidak salah, ada kemungkinan besar Raja Iblis kuno lainnya akan muncul di bagian roh yin. Su Zimo menantikan jenis teknik kultivasi dalam roh yin serta Raja Iblis kuno mana yang akan muncul. Monyet terengah-engah dan warna merah di matanya memudar ketika dia mendengar suara Su Zimo. Dia mengangguk dan menjawab, ayo pergi. Su Zimo memberi isyarat dan dengan kasar memilih arah sebelum menyerbu ke dalam hutan. Monyet, roh macan, king dan rubah kecil mengikuti dari belakang. Mereka sangat asing dengan lingkungan dan medan hutan ini. Syukurlah, persepsi roh Su Zimo sangat menakutkan dan keenam indranya tajam, membantu mereka menghindari sedikit masalah. Mereka melakukan perjalanan selama hampir 2 jam dan menemukan sebuah gua yang tenang dan sedikit terpencil. Su Zimo masuk lebih dulu dan mengamati tempat itu. Dia memastikan bahwa tidak ada bahaya sebelum memanggil monyet dan yang lainnya untuk bergabung dengannya. Istirahat dulu dan cari kesempatan untuk mempersiapkan terobosanmu. Saya akan mengatur beberapa hal di luar gua. Dengan pernyataan itu, Su Zimo berbalik untuk pergi. Dia tiba di pintu masuk gua dan memikirkan formasi susunan yang telah dia pelajari selama beberapa tahun terakhir. Su Zimo tidak meninggalkan dao formasi arai selama beberapa tahun terakhir. Jika pemahamannya tentang formasi tidak cukup dalam, dia tidak akan bisa melepaskan kekuatan formasi pedang iluminasinya. Fondasi Su Zimo dalam formasi susunan dibangun ketika dia berada di puncak etiril. Namun, dia mengetahui banyak formasi rahasia kelas atas dari kamar sutra di dasar lembah pemakaman naga. Setelah hening sejenak, Su Zimo mulai menyiapkan formasi susunan. Dia tidak berani ceroboh mengingat mereka baru saja memasuki wilayah iblis. Satu-satunya cara mereka dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah adalah jika dia membuat beberapa formasi penyembunyian dan ilusi untuk menyamarkan lokasi mereka. Spirit Ki melonjak keluar dari ujung jari Su Zimo dan menyatu menjadi pedang yang mengeluarkan pola formasi di tanah. Proses pengaturan formasinya tidak sepenuhnya mulus. Dari waktu ke waktu, kehadiran roh-roh jahat di sekitarnya akan muncul. Untuk mencegah paparan, Su Zimo akan berhenti setiap kali dia merasakan kehadiran roh iblis dan hanya terus mengatur formasi setelah roh iblis pergi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, berita kematian ketiga iblis-iblis itu sudah tersebar kemana-mana. Seiring berjalannya waktu, jumlah roh iblis yang melewati area tersebut meningkat. Mereka semua memiliki ekspresi muram dan bermusuhan, jelas bahwa mereka sedang mencari sesuatu. Syukurlah, tidak ada roh jahat yang menemukan keberadaan gua tersebut. Waktu malam, beberapa napas yang berbeda dapat terdengar dari dalam gua yang gelap gulita. Ki-setan bergemuruh bersama dengan suara nafas dan menyebar di dalam gua, menjadi lebih kaya. Baik itu suara nafas atau ki iblis yang kental, semuanya terkandung di dalam gua, diisolasi melalui formasi di pintu masuk gua. Di pintu masuk gua, Su Zimo duduk di tanah dan menatap ke belakang. Monyet, harimau roh, king dan rubah kecil tidak menunjukkan tanda-tanda menerobos setelah setengah hari. Semuanya berada di puncak alam formasi inti dan selangkah lagi untuk melewatinya. Namun, itu bukanlah tugas yang mudah untuk menerobos dari ranah kultivasi utama seperti ranah formasi inti. Seseorang harus menenangkan diri dan mengumpulkan ki mereka untuk terobosan seperti itu. Dari yang tidak diketahui, mereka harus merasakan kesempatan misterius agar semuanya berjalan lancar. Rasanya seperti memacu adrenalin. Jika mereka keras kepala dan mencoba memaksakan terobosan tanpa kesempatan yang tepat, mereka akan berakhir dengan frustrasi dan menghasilkan penyimpangan ki. Su Zimo tidak mencoba menerobos dan hanya memilih untuk menjaga tempat itu. Proses menerobos ranah utama sangat penting dan tidak boleh diganggu. Mereka berada di tempat yang berbahaya. Jika mereka berlima mencoba menerobos pada saat yang sama dan bertemu dengan bahaya tanpa ada yang menjaga, mereka pasti akan terluka parah dan fondasi kultivasi mereka akan hancur. Perlahan, Su Zimo menutup matanya dan menenangkan pikirannya. Di luar gua, jangkrik berkicau dan katak bersuara. Serangga dan semut berkeliaran, sayap mengepak di udara. Meski matanya tidak terbuka, Su Zimo mampu membayangkan bagaimana burung-burung itu melayang di udara. Itu adalah sensasi misterius. Itu damai dan tenang. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang dan matanya tersentak terbuka seperti 2 kilatan petir yang merobek malam yang gelap. Saat itu, suara jangkrik berkicau, katak bersuara, burung dan binatang tiba-tiba menghilang. Itu seperti permukaan danau yang tenang dengan batu dilemparkan ke dalamnya. Ketenangan asli terganggu. Perlahan, Su Zimo bangkit dengan ekspresi dingin dan matanya berkedip-kedip. Itu sunyi di luar gua. Namun, dia tahu bahwa ada banyak bahaya, menunggu untuk membunuh mereka. Bagaimana bisa? Bagaimana lokasinya bisa terungkap? Su Zimo memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Dia yakin bahwa dia tidak dibuntuti oleh roh iblis manapun di sepanjang jalan sebelum mereka menemukan tempat ini. Dia juga yakin tidak ada roh iblis yang melihat mereka memasuki tempat itu. Selanjutnya, ada formasi penyembunyian di luar pintu masuk gua. Bagaimana mereka ditemukan secepat ini? Eternal Secret King, Chapter 797. Bab 797, 7 pelindung hebat. Bayangan pepohonan bergoyang di luar gua, tampak sangat menyeramkan di balik kedok malam. Tiba-tiba, suara terseok-seok bisa terdengar dari kedalaman hutan. Satu demi satu, pupil hijau muncul dari kegelapan, bersinar dengan kegembiraan dan kekerasan. Mereka mendekati gua dan satu demi satu, sosok roh iblis menjadi lebih jelas. 100, 200, jumlah roh jahat masih meningkat bahkan setelah 500. Di depan kelompok lebih dari 30 binatang setan yang dipasang oleh sosok manusia. Sosok itu terlihat tidak berbeda dengan pembudidaya manusia dan mereka mengenakan berbagai jubah dao juga, ada orang tua dengan rambut putih panjang, wanita parubaya cantik dengan pakaian terbuka, pria berotot dan kekar. Secara alami tidak ada pembudidaya manusia di wilayah iblis ini. Hanya ada satu kemungkinan bagi sosok manusia itu untuk terlihat tidak berbeda dengan pembudidaya manusia. Iblis jahat, lebih dari 30 setan jahat telah muncul pada saat yang sama. Di depan kelompok iblis-iblis, dua sosok memiliki aura yang sangat kuat. Meskipun mereka juga iblis-iblis tingkat rendah, jelas bahwa mereka lebih unggul dari iblis-iblis lainnya.
Macan tutul yang melonjak dan harimau perantara. Howling Moon Territorial Lord memiliki 7 pelindung hebat di bawahnya dan mereka adalah 7 iblis-iblis tingkat rendah terkuat yang membantai jalan mereka ke posisi tersebut. Macan tutul melonjak dan harimau menengah termasuk di antara 7 pelindung. Meskipun kambing dan 2 lainnya dari sebelumnya juga iblis jahat, mereka jauh lebih rendah dari 7 pelindung Howling Moon Mountain dalam hal kekuatan atau status. Saat ini, kedua pelindung itu ada di sini dengan lebih dari 30 iblis-iblis tingkat rendah dan banyak iblis roh, jelas betapa pentingnya masalah ini bagi mereka. Macan tutul melonjak dan harimau perantara mengendarai binatang iblis dan melihat ke bawah dari atas, sedikit mengernyit saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke dinding batu tidak jauh. Ada beberapa pembuluh darah di dinding batu dan sama sekali tidak terlihat seperti gua. Jika mereka berdua tidak menerima informasi yang dapat dipercaya, mereka tidak akan melihat sesuatu yang salah tentang tempat ini bahkan jika mereka melewatinya. Tiba-tiba, dinding batu itu berkilauan dengan serangkaian riak seperti sekat air. Sesosok berjalan keluar dari dalam. Orang itu mengenakan jubah hijau dan memiliki fitur halus. Dia mengalihkan pandangannya ke pasukan iblis dengan ekspresi tenang tanpa rasa takut atau panik. Segera setelah itu, 4 sosok lagi muncul. Itu adalah kelompok 5 Suzimo. Sekarang musuh telah menemukan mereka dan hendak menyudutkan mereka. Suzimo tidak berniat menyerahkan semuanya pada keberuntungan. Daripada bersembunyi dan berdoa di gua agar mereka tidak ditemukan, dia lebih suka langsung keluar. Hanya ada formasi penyembunyian dan ilusi di pintu masuk gua. Jika ada cukup roh iblis yang menyerangnya pada saat yang sama, formasi bisa dipatahkan, apalagi kekuatan iblis jahat. Sangat bagus. Macan tutul melonjak bertepuk tangan sambil tersenyum dan mengangguk. Kamu sadar diri dan pintar. Selama Anda bekerja sama, Anda tidak akan terlalu menderita. Monyet cemberut dan memutar matanya saat dia tertawa tertahan dengan ekspresi menghina di wajahnya. Senyum di wajah Soaring Leopard membeku sesaat. Sebagai salah satu dari 7 pelindung besar Howling Moon Mountain, dia adalah seseorang yang bisa memerintah hampir semua hal di wilayah ini. Bagaimana binatang iblis berani mengejeknya? Keributan pecah di pasukan binatang iblis di sekitar mereka juga. Banyak roh iblis menggeram dalam-dalam dengan aura pembunuh. Macan tutul melonjak menarik senyumnya dan ekspresinya menjadi dingin. Aku tidak akan peduli dengan yang lain untuk saat ini, tapi aku akan mengambil nyawa monyet itu. Cek. Monyet menyeringai acuh tak acuh. Kami belum tahu nyawa siapa yang akan diambil dulu. Tepat. Harimau roh juga mencibir. Aku juga bisa menyombongkan diri. Siapa yang ingin kamu takuti? Anak harimau kecil, beraninya kamu bersikap kurang ajar di hadapanku. Macan perantara di samping meraung tiba-tiba dan melepaskan lolongan unik dari ras harimau. Hutan berguncang dan angin jahat berhembus saat kekuatan merajalela menyebar kemana-mana. Silsilah dari bentuk sejati macan perantara adalah sisa-sisa binatang purba dari ras harimau. Ketika dia melihat bahwa harimau roh hanyalah harimau biasa, dia dipenuhi dengan penghinaan dan ingin menekan roh harimau menggunakan kekuatan ras harimau dan aura garis keturunannya. Namun, tidak mungkin dia bisa tahu bahwa garis keturunan harimau roh saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia tangani sebagai sisa binatang purba. Harimau roh telah mengolah manual Void Thunder di Ethereal Peak. Garis keturunannya memiliki kekuatan guntur. Kembali ke Astral Dragon Sputum Lair, roh harimau menyatu dengan 4 cakar dari ras harimau purba dan menerima pembersihan sumsum darah dengan transformasi lengkap. Bahkan binatang buas berdarah murni dari ras harimau seperti Luwu mungkin tidak dapat menekan roh harimau, apalagi binatang purba yang tersisa. Harimau roh menyipitkan mata dengan cemberut. Untuk apa hal tak berguna seperti kau menggonggong dengan berisik di sini? Macan perantara sangat marah dan menggertakkan giginya dengan tatapan tajam. Anak kecil, kamu hanyalah seekor harimau yang telah menjadi hidup. Saya tidak ingin mengambil nyawa Anda karena betapa sulitnya bagi Anda untuk berkultivasi sampai titik ini. Namun, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Anda benar-benar memiliki keinginan mati. Anak kecil, dengarkan. Saya adalah Howling Moon Mountain. Harimau roh merasa terganggu dengan istilah anak kecil dan menyela sebelum harimau perantara selesai berbicara. Aku tidak peduli siapa nenekmu. Bahkan jika kakekmu ada di sini, aku akan tetap memandang rendah dia. Aku bahkan tidak membicarakan nenekku. Saya, macan perantara sangat marah sehingga mulutnya kram dan dia hampir memuntahkan darah. Apa gunanya membuang-buang napas untuk mereka? Ayo tangkap mereka dulu. Macan tutul melonjak memiliki tatapan dingin dan memelototi monyet yang tidak jauh sebelum melambaikan tangannya. Tanah berguncang. Setan roh melonjak maju dari segala arah. Lebih dari 30 iblis jahat bergegas maju juga dan hanya 2 pelindung, macan tutul melonjak dan harimau perantara, yang berdiri di tempat mereka melihat ke bawah ke arah 5 orang tidak jauh dari sana. Bagi mereka, kelompok Suzimo hanya terdiri dari 5 roh iblis. Dikatakan bahwa mereka hanya berhasil membunuh 3 iblis-iblis tingkat rendah sebelumnya dengan serangan mendadak. Tidak mungkin 5 orang sebelum mereka dapat bertahan melawan serangan lebih dari 30 iblis-iblis tingkat rendah dan pasukan iblis roh, mereka pasti akan dikalahkan secara instan. Tetap di belakangku dan kita akan membunuh jalan keluar kita. Suzimo tiba-tiba mengaum. Inti batinnya beredar dan kisetan merah melonjak keluar dari hidung dan mulutnya saat suara berderak terdengar dari dalam tubuhnya. Swoosh. Tepat di depan semua orang, tubuh Suzimo membesar dan berubah menjadi setinggi 100 kaki dalam sekejap mata. Rambut hitamnya menari-nari dan matanya menakutkan dengan keganasan yang luar biasa. Ah, apa ini? Banyak roh iblis melihat bayangan raksasa muncul dari bawah dan mengangkat kepala mereka secara naluriah. Seketika, rasa dingin mengalir di punggung mereka dan mereka merasakan kulit kepala mereka menusuk. Aura yang dipancarkan Suzimo setelah demonifikasi terlalu menakutkan. Bahkan kelompok iblis-iblis tingkat rendah diserang, apalagi roh iblis yang hadir, mereka tersentak dan merasa seperti semut yang tidak berarti di tubuh besar itu. Tubuhnya tampak seperti dibilas dengan baja cair dan bersinar dengan kilau perunggu. Otot-ototnya menonjol dan terasa seperti mengandung kekuatan ledakan. Ini bisa dibilang adalah Grand Demon kuno yang menyapu 8 desolate dan bisa melahap langit dan bumi. Bang, ledakan, ledakan. Tubuh Suzimo mencondongkan tubuh ke depan dengan satu langkah dan kakinya yang besar menciptakan 2 jurang yang dalam di tanah yang sepertinya bisa membelah langit. Roh iblis di hadapannya sama sekali tidak bisa bertahan melawannya, beberapa diinjak-injak menjadi lumpur daging dan yang lainnya dikirim terbang melalui pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya. Kedua jurang itu diwarnai merah dengan darah segar. Tidak ada binatang iblis yang bisa menghalangi serangan Suzimo ke depan. Eternal Secret King, Chapter 798. Bab 798, Pertempuran di Hutan. 2 iblis-iblis tingkat rendah di depan tertegun sejenak dan tidak bisa mengelak tepat waktu. Mereka diinjak oleh Suzimo dan tubuh mereka meledak menjadi lumpur daging.
Setan-setan itu terkejut, para pelindung, macan tutul melonjak dan harimau perantara, juga tertegun. Mereka tidak lagi meremehkan lawan mereka dan memasang tampang muram di wajah mereka. Apa bentuk sebenarnya dari orang itu? Bahkan mereka berdua merasa gemetar menghadapi kekuatan semacam itu. Su Zimo memimpin serangan di depan dan mempertahankan sebagian besar serangan. Monyet, roh harimau, king-king dan rubah kecil mengikuti dari belakang dan bertarung melawan banyak roh jahat yang mengerumuni mereka. Hampir tidak ada seorang pun di antara roh-roh jahat yang dapat mengancam monyet dan tiga lainnya. Bahkan binatang buas berdarah murni pun tidak mati. Suara dingin terdengar di samping telinga king-king. Seekor burung nasar menukik dengan kecepatan yang sangat cepat dan hampir turun ke atas king-king seketika. Itu menjangkau dengan sepasang cakar yang berkilauan ke arah kepala king-king. King-king terkejut. Dari aura burung nasar, terlihat jelas bahwa itu adalah iblis-iblis tingkat rendah. King-king sudah merasakan kulit kepalanya tertusuk sebelum cakar burung herring turun. Dia tidak berani mengambilnya secara langsung dan mengedarkan inti batinnya dengan ledakan penuh kultivasinya. Dia berbelok tajam dengan tubuhnya di udara dan menghindari serangan mematikan burung herring itu dengan jarak sehelai rambut. Meski begitu, seberkas bulu dari tubuh king-king dicabut dan beberapa tetes darah segar berceceran. Mengaum, harimau roh sangat marah ketika dia melihat itu dan meraung marah. Dengan lompatan, dia menerjang ke udara dan ingin menyeret burung herring itu ke bawah. Herring mengepakkan sayapnya dengan pandangan merendahkan dan menghilang dari tempat itu. Pada saat yang sama, iblis-iblis tingkat rendah lainnya telah mendekat dan melawan harimau roh secara langsung. Harimau roh mengeluarkan teriakan tragis dan jatuh dari udara, menggertakkan giginya kesakitan. Monyet juga ditahan oleh iblis jahat dan tidak dapat segera membebaskan diri. Dia mengeluarkan geraman yang dalam dan matanya menjadi semakin merah. Mereka berempat bisa mendominasi siapapun dari level roh iblis. Namun, sulit bagi mereka untuk mengamankan kemenangan melawan iblis jahat. Bahkan untuk monyet yang memiliki kekuatan tempur terkuat di antara mereka, sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan dalam pertarungan melawan iblis tanpa memasuki kondisi mengamuk. Iblis-iblis tingkat rendah memelototi harimau roh dan mengerutkan kening. Meskipun harimau roh jatuh ke tanah dengan cara yang menyedihkan, dia berhasil berjuang dan berdiri setelah beberapa tangisan yang menyedihkan. Iblis-iblis tidak dapat membunuh harimau roh di tempat bahkan dengan kekuatannya. Harimau roh menggertakkan giginya dan tersentak, dia diam-diam terkejut dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya seolah-olah tulang dan uratnya akan patah. Jika dia tidak menyatu dengan 4 cakar harimau tak dikenal di Astral Dragon Sekutum Lair, dia akan terluka parah atau bahkan mati karena serangan tunggal itu. Rubah kecil menggunakan teknik sihirnya dari ras rubah dan memikat roh-roh jahat. Namun, mereka tidak memiliki banyak efek untuk iblis-iblis yang telah membudidayakan essence spirits. King-king berada dalam situasi yang semakin berbahaya. Tekanan pada mereka berempat meningkat dalam pertempuran yang kacau balau. Tiba-tiba, telapak tangan raksasa muncul dari udara dan menyelimuti langit dengan aura menakutkan saat hancur. Herring memandang king-king yang tidak jauh dengan mata mengejek. Tepat ketika hendak menyerang lagi, pandangannya menghitam. Embusan angin jahat melolong. Telapak tangan raksasa turun dan sudah terlambat bagi burung pemakan bangkai untuk menghindar. Kabut darah dimuntahkan. Herring ditangkap di telapak tangan dan diperas sampai mati. Su Zimo membuang noda darah yang tersisa di telapak tangannya dengan ekspresi dingin. Dia membuka mulutnya dan melepaskan raungan yang mengguncang ke depan. Mengaum, arus udara besar melonjak keluar. Vena hijau muncul di leher Su Zimo seperti ular yang merayap dengan cara yang menakutkan. Pohon-pohon kuno di sekitarnya berguncang. Cabang-cabang yang lebih kecil langsung hancur karena lolongan itu. Daun berserakan dan berubah menjadi debu bahkan sebelum mencapai tanah. Roh iblis yang paling dekat dengan Su Zimo terpaku di tempat dengan ekspresi kosong. Darah mengalir dari hidung dan mulut mereka saat mereka jatuh satu demi satu. Mata roh iblis redup, semuanya mati. Mengingat kultivasi, fisik, dan garis keturunan Su Zimo saat ini, ledakan dari teknik suaranya adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh roh-roh jahat itu. Bahkan iblis jahat yang hadir bergidik hebat. Dua iblis jahat yang bertarung dengan monyet dan harimau roh merasa pikiran mereka menjadi kosong dan ekspresi mereka membeku, mereka tertegun di tempat. Tidak mungkin monyet melewatkan kesempatan itu. Dia bangkit dan mengulurkan tangan untuk memeras kepala iblis jahat di hadapannya. Harimau roh menggigit tenggorokan iblis jahat di hadapannya dan disegarkan. Jangan jatuh cinta dengan pertempuran. Berfokuslah untuk berjuang mencari jalan keluar. Su Zimo menggeram dan terus memimpin monyet dan tiga lainnya untuk keluar. Mereka hanya akan ditempatkan di tempat yang lebih sempit jika mereka terjerat di sini. Mencoba lari, tinggal. Suara macan tutul melonjak dan harimau menengah terdengar, keduanya telah menyerang. Cahaya dingin menyala. Disterbang raksasa merobek udara dan hampir memotong rongga menjadi dua. Tiba di hadapan Su Zimo seketika dengan aura yang menakutkan. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia bisa merasakan kekuatan dharma yang berasal dari piringan terbang. Itu adalah senjata dharmik iblis-iblis. Meskipun tubuhnya kuat dan bahkan bisa menghancurkan senjata roh, dia tidak bisa bertahan melawan ujung senjata dharma. Senjata dharma sangat berharga di dunia iblis. Itu karena iblis tidak tahu cara memperbaiki senjata. Senjata dharmik yang mereka gunakan diperoleh dari membunuh pembudidaya manusia atau bagian tubuh, tulang, taring atau cakar dari tubuh beberapa iblis besar yang kuat. Disterbang adalah skala dari iblis-iblis tingkat tinggi. Macan perantara memperolehnya secara kebetulan dan menggunakannya sebagai penghargaan untuk membuat senjata dharmik takdirnya sendiri. Ini adalah senjata dharmik yang luar biasa tangguh dengan ujung tajam dan dapat digunakan untuk bertahan atau menyerang. Itu bisa memblokir kerusakan atau dibuang untuk memberikan kerusakan yang mematikan. Fiuh, suara pisau tajam merobek udara bergema. Macan tutul melonjak melanda dan kilatan cahaya dingin lainnya muncul. Su Zimo dapat melihat dengan jelas bahwa cahaya dingin adalah belati yang memiliki pola rumit terukir di atasnya. Ada 3 pola dan jelas bahwa ini adalah senjata yang dibuat oleh master penyempurnaan senjata manusia. Itu adalah senjata dharmik dewa sempurna tingkat unggul. Tidak diketahui bagaimana macan tutul melonjak mendapatkan senjata dharmik, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat langka baginya. Tak perlu dikatakan, mereka berdua pasti kuat dan berpengalaman dalam pertempuran mengingat fakta bahwa mereka bisa mendapatkan posisi pelindung. Keduanya tahu bahwa fisik Su Zimo menakutkan, garis keturunannya tidak biasa dan sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, mereka mungkin tidak dapat memenangkannya bahkan jika mereka bergabung. Keduanya hanya saling bertukar pandang sebelum memanggil senjata destiny dharmik mereka pada saat yang sama untuk melepaskan gelombang serangan yang ganas. Iblis-iblis yang tersisa secara bertahap tersentak dari pingsan mereka dari teknik vokal Su Zimo dan melanjutkan serangan mereka ke depan.
Kedua senjata Dharma tiba seketika. Suzimo berdiri di tempat tanpa bergerak, seolah-olah dia menyerah setelah dia tahu bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Macan tutul melonjak dan harimau menengah mencengkeram tinju mereka dan mata mereka berbinar. Segera setelah itu, kegembiraan di mata mereka berangsur-angsur menghilang ketika mereka melihat apa yang terjadi. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi dengan keraguan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Ki iblis yang mengelilingi Suzimo menjadi lebih tebal saat ini. Saat ki iblis bergemuruh di sekelilingnya, iblis-iblis raksasa yang hidup dengan cepat dipanggil satu demi satu dan perlahan-lahan terwujud. Setan memancarkan aura kuno, seolah-olah mereka berasal dari hutan belantara zaman kuno. Seketika, cuaca berubah dan dunia berguncang. Seluruh hutan terdiam. Semua binatang iblis yang hadir, baik itu iblis roh atau iblis-iblis, tetap diam ketakutan ketika mereka diawasi oleh 7 iblis kuno, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Eternal Secret King, Chapter 799. Bab 799. Membunuh pelindung. Kecepatan timbangan dan belati melambat bahkan sebelum mereka mendekati Suzimo. Setelah 7 Raja Iblis kuno turun, kedua senjata Dharmik tidak dapat mendorong ke depan dan bergetar tanpa henti di udara seolah-olah mereka berada di bawah tekanan yang luar biasa. Ekspresi dari Soaring Leopard dan Intermediate Tiger berubah drastis. Keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa kendali mereka atas senjata Dharmik takdir mereka melemah dengan cepat. Mengaum, Sanguin Ape dan Hell Tiger meraung bersamaan dan membuka mulut besar mereka. Saat Ki Iblis bergemuruh, keduanya melahap kedua senjata Dharma. Macan tutul melonjak dan harimau perantara mendengus dalam-dalam dan wajah mereka menjadi lebih pucat. Keduanya kehilangan koneksi mereka ke senjata Dharma mereka. Senjata Dharmik adalah senjata Dharmik takdir mereka dan telah disempurnakan selama beberapa ratus tahun menggunakan roh essence mereka setelah mereka menjadi iblis jahat. Bahkan jika senjata Dharmik mereka hilang, mereka bisa merasakannya dari jarak ribuan mil. Itu kecuali seseorang dapat menghapus kesadaran roh yang telah mereka masukkan ke dalam senjata Dharmik takdir mereka. Tapi, bagaimana mungkin? Keduanya telah menyempurnakan senjata destiny Dharmik mereka selama beberapa ratus tahun. Jika ada orang dari alam kultivasi yang sama ingin menghapus jejak kesadaran roh mereka dari senjata Dharma dan menggunakannya sendiri, mereka harus menghabiskan beberapa ratus tahun juga. Itu juga salah satu manfaat dari destiny Dharmik Weapon, tidak mudah hilang. Bahkan jika ada yang mencuri senjata Dharmik takdir mereka, mereka harus menghabiskan waktu lama untuk menghapus kesadaran roh pada senjata Dharmik takdir, itu benar-benar tidak sebanding dengan masalahnya. Faktanya, senjata Dharmik takdir itu sendiri akan menimbulkan masalah besar jika pihak lain melarikan diri dengan itu. Senjata Destiny Dharmik terhubung secara misterius dengan kultivatornya. Dengan membawa Destiny Dharmik Weapon dari musuh, seseorang memperlihatkan lokasi mereka saat ini dan mereka tidak akan tahu kapan musuh mereka akan datang mengetuk. Senjata Destiny Dharmik akan menyebabkan kematian seseorang jika pemiliknya datang mencarinya dengan musuh yang kuat. Tentu saja, jika alam kultivasi seseorang jauh lebih unggul dari pihak lain, mereka dapat menggunakan kekuatan Dharma tertinggi untuk menghapus kesadaran roh di senjata Dharmik takdir dengan mudah. Misalnya, jika iblis-iblis tingkat menengah seperti Howling Moon Territorial Lord bergerak, dia mungkin bisa menghapus kesadaran roh di dalam senjata Dharmik Destiny macan tutul dan harimau tingkat menengah dalam waktu kurang dari 6 jam. Namun, itulah mengapa semuanya menjadi aneh. Orang sebelum Soaring Leopard dan Intermediate Tiger bukanlah iblis-iblis tingkat menengah. Tepatnya, orang ini bahkan bukan iblis-iblis. Meskipun dia kuat dengan ki iblis yang bergemuruh dan keganasan yang luar biasa, ada inti dalam terang yang beredar di dalam dadanya. Jelas bahwa pria ini adalah roh iblis. Bagaimana mungkin roh iblis menghapus kesadaran roh dari dua senjata Dharmik takdir? Saat itu, Raja Iblis kuno yang melahap timbangan dan belati memuntahkan dua senjata Dharmik sekali lagi. Macan tutul melonjak dan harimau perantara sangat senang. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan pemuda ini untuk dengan santai membuat beberapa monster. Namun, semuanya hanya terlihat kuat tetapi tidak memiliki substansi. Sekarang setelah mereka tahu rasa sakitnya, mereka tidak punya pilihan selain memuntahkan senjata Dharma kita. Fufu, kekuatan senjata Dharmik bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh roh iblis biasa. Keduanya mencibir secara internal dan sebuah pikiran terlintas di benak mereka. Mereka ingin mengambil kembali senjata Dharmik takdir mereka menggunakan kesadaran roh mereka. Saat mereka melihat dua senjata Dharmik, pandangan mereka membeku. Kegembiraan di mata mereka telah lama menghilang. Sebagai gantinya adalah kejutan tak berujung. Ketika Ki Setan bubar dan dua senjata Dharma muncul kembali, mereka penuh dengan lubang dan redup tanpa cahaya. Tidak masalah lagi apakah jejak kesadaran roh mereka masih ada di dalam. Lagi pula, kedua senjata Dharmik itu lumpuh dan sangat babak belur dalam sekejap mata. Itu tidak lagi hanya aneh, itu menakutkan. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa binatang yang mereka anggap biasa dipanggil sebenarnya berasal dari fenomena Bloodline Suzimo setelah dia mengembangkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Meskipun mereka berdua adalah iblis-iblis tingkat rendah, mereka belum pernah mendengar tentang fenomena Bloodline. Kurang dari itu, mereka tidak tahu tentang teror dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Apa itu Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari alam liar besar? Itu adalah setan klasik tertinggi yang dapat menjungkirbalikkan dunia, memelintir yin dan yang dan mencuri ciptaan dengan sendirinya. Itu adalah satu-satunya salinan di dunia ini. Alasan mengapa Suzimo dapat mencapai tempatnya selangkah demi selangkah adalah berkat teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh Dai Yue. Itulah mengapa dia bisa tetap berdiri melawan arus yang menghancurkan di Myriad Phenomenon City dan membunuh raksasa dan pemimpin ras dewa secara luar biasa meskipun terjadi pertempuran berturut-turut dan energi roh yang terkuras. Kedua iblis-iblis tingkat rendah itu benar-benar bermimpi untuk berpikir bahwa mereka dapat melukai Suzimo dengan dua senjata Dharmik tingkat rendah itu. Membunuh. Ekspresi Suzimo menjadi dingin dan dia meraung keras. 7 Raja Iblis kuno di sekitarnya meraung dan menyerbu ke segala arah ke kerumunan dengan kekuatan membunuh yang menghancurkan. Ada lebih dari 30 iblis-iblis tingkat rendah di sekitar mereka dan kehadiran 7 Raja Iblis kuno merupakan bencana bagi mereka. Beberapa iblis jahat marah dan ingin mengambil anakonda yang masuk dengan bodohnya. Sebaliknya, anakonda melilit mereka dan merusak organ dalam mereka. Ekspresi ketakutan melintas di mata Soaring Leopard dan Intermediate Tiger ketika mereka melihat itu dan mereka ingin mundur. Tiba-tiba, mereka merasakan kulit kepala mereka menusuk dan rambut mereka berdiri tegak. Mereka sudah diincar oleh Suzimo. Mereka merasa merinding ketika niat membunuhnya yang luar biasa menyelimuti mereka. Seolah-olah dia bisa membaca pikiran mereka, Suzimo berkata dengan dingin, jangan bermimpi melarikan diri karena kaulah yang datang mengetuk. Swoosh, embusan angin jahat bertiup sebelum hukumannya selesai.
Su Zimo sudah mendekati mereka dalam sekejap. Dia berbicara dengan ledakan yang menggelegar. Keduanya bingung. Lagi pula, macan tutul melonjak dan macan perantara adalah pelindung gunung Howling Moon. Pandangan tegas melintas di mata mereka dan mereka memilih untuk melakukan serangan secara langsung daripada berbalik untuk melarikan diri. Pada saat itu, jika keduanya melarikan diri, mereka pasti akan mati. Mereka berdua sudah kembali ke bentuk aslinya dan memiliki tatapan ganas. Bola cahaya yang menyilaukan semakin intensif di dalam mulut raksasa mereka yang terbuka. Bola cahaya mengeluarkan fluktuasi energi yang kuat. Itu adalah seni iblis. Setan akan membangkitkan ingatan garis keturunan mereka ketika mereka maju untuk melawan setan. Beberapa iblis-iblis langka akan menemukan keterampilan rahasia yang memanfaatkan kekuatan darmik dalam ingatan garis keturunan mereka dan keterampilan rahasia itu disebut oleh pembudidaya manusia sebagai seni iblis. Dengan kata lain, seni iblis adalah seni darmik yang digunakan oleh iblis jahat. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu berwarna darah muncul di belakang Su Zimo. Ada dua bulan bundar yang terukir di sayap kupu-kupu berwarna darah yang menyerupai sepasang mata, menatap dingin ke macan tutul melonjak dan harimau menengah. Kekuatan darmik di mulut macan tutul melonjak dan harimau menengah menghilang ketika mereka ditatap oleh sepasang mata. Segera setelah itu, sayap kupu-kupu darah mengepak dengan lembut. Bang, bang, ada dua bunyi gedebuk. Bola cahaya di mulut Soaring Leopard dan Intermediate Tiger meledak seketika. Kedua pelindung itu menangis dengan tragis dan darah segar mengalir dari mulut mereka yang pecah menjadi kekacauan berdarah. Su Zimo mengulurkan tangan dan menamparkan kepala mereka berdua dengan keras. Patah, suara tulang retak bisa terdengar. Kedua pelindung itu bergidik dan pandangan mereka menjadi kosong sebelum meredup. Serangan telapak tangan menghancurkan essence spirits dari dua pelindung. Dengan kematian kedua pelindung itu, pasukan iblis yang menyertainya secara bertahap dikalahkan juga. Jalan raksasa muncul di pengepungan yang awalnya mengelilingi mereka. Monyet dan yang lainnya disegarkan dan ingin mengejar untuk bertarung sesuka hati, tetapi mereka ditahan oleh Su Zimo. Jangan mendambakan pertempuran, kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Su Zimo telah kembali ke bentuk aslinya dan memiliki ekspresi tenang saat dia membawa monyet dan tiga lainnya bersamanya untuk membebaskan diri dari pengepungan dan melarikan diri jauh. Eternal Secret King, Chapter 800. Bab 800, tidak ada tempat bersembunyi. Bahaya mengintai di mana-mana di dalam hutan. Bau darah tempat ini pasti akan menarik binatang iblis yang lebih kuat. Mereka hanya akan terjebak dalam bahaya jika mereka terjebak dengan binatang iblis lainnya. Saat ini, mereka hanyalah roh iblis. Mereka tidak berarti apa-apa di 8 wilayah iblis dan berada di bagian bawah rantai makanan di seluruh dunia iblis. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki Su Zimo dan seberapa kuat dia tidak bisa mengalahkan iblis-iblis tingkat menengah. Selain itu, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan kemampuannya dari sekte abadi, Buddha, dan iblis di wilayah iblis. Jika dia mengungkap identitasnya sebagai kultivator manusia, dia akan menjadi orang buangan di seluruh lembah seribu setan, apalagi Howling Moon Mountain. Su Zimo membawa monyet dan yang lainnya dan berjuang keluar dari pengepungan. Mereka memutuskan arah yang kasar dan berlari jauh ke timur untuk mencari perlindungan. Sebelum fajar menyingsing, Su Zimo kehilangan semua roh iblis yang membantai mereka dan menemukan gua terpencil lainnya. Dia mengamati sekeliling dengan hati-hati dan masuk setelah memastikan bahwa tidak ada roh jahat yang mengawasi mereka. Gua itu terhubung ke bagian depan dan belakang gunung dan Su Zimo memeriksa interiornya sebelum mengangguk pada dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk bersembunyi di sini sementara dan mempersiapkan terobosan mereka. Saat ini, hal yang paling mendesak bagi mereka adalah menerobos dari alam formasi inti dan mengembangkan roh esensi mereka. Bagi mereka berlima, kemajuan ke alam berikutnya akan meningkatkan kekuatan tempur mereka dengan pesat. Masing-masing memperoleh harta dari medan perang kuno yang dapat digunakan setelah mereka menjadi iblis jahat. Istirahat dulu dan tenangkan dirimu. Pastikan Anda tenang secara mental. Su Zimo bisa melihat kelelahan di wajah monyet dan tiga lainnya. Dia mengingatkan mereka sebelum berbalik untuk pergi. Dia mulai mengatur formasi di kedua ujung gua. Sekitar 6 jam kemudian, tepat ketika dia baru saja mengatur formasi di pintu masuk gua, Su Zimo merasakan ada yang tidak beres. Lebih banyak roh iblis mulai berkumpul di sekitarnya. Selanjutnya, jumlah mereka yang berkumpul bertambah. Su Zimo tahu bahwa roh iblis ada di sini untuk mereka. Mereka terungkap lagi. Bagaimana bisa? Dia berdiri di dalam gua dengan tatapan gelap, memelototi mata binatang yang muncul di kedalaman hutan dari waktu ke waktu melalui formasi di antara mereka. Sebelumnya, itu adalah dua pelindung Howling Moon Mountain. Siapa kali ini? Setelah hening sejenak, Su Zimo berbalik untuk membangunkan monyet dan tiga lainnya yang sedang memulihkan diri. Jika saya tidak salah, kami telah ditemukan oleh binatang iblis dari Howling Moon Mountain lagi. Kita akan pergi dan membunuh mereka lagi. Harimau roh mengayunkan tinjunya dengan percaya diri. Namun, kali ini, monyet sombong itu tidak mengatakan apa-apa. Su Zimo melanjutkan, binatang iblis yang dikirim oleh Howling Moon Mountain hanya akan menjadi lebih kuat. Aku bahkan tidak akan terkejut jika Howling Moon Territorial Lord datang secara pribadi kali ini. Apa yang harus kita lakukan? Little Fox memiliki ekspresi khawatir. Kami akan pergi dari sini dan melanjutkan. Su Zimo menjawab. Baiklah, monyet dan yang lainnya mengangguk dan mengikuti Su Zimo untuk pergi dari belakang gua. Mereka gelisah sepanjang perjalanan. Tidak heran mengapa lembah seribu setan adalah salah satu dari 8 wilayah iblis. Selama periode waktu ini, mereka bertemu dengan 3 iblis-iblis tingkat menengah. Syukurlah, persepsi roh Su Zimo mengingatkan mereka akan hal itu sehingga mereka bisa menghindari iblis-iblis tingkat menengah. Bahkan Su Zimo merasa bergidik saat merasakan aura yang dipancarkan oleh seekor burung yang terbang di atas mereka. Aura burung itu menyerupai bangau abadi tua dan itu mungkin bukan iblis-iblis tingkat menengah. Ada kemungkinan besar bahwa itu adalah iblis-iblis tingkat tinggi dan tuan. Secara alami tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan jejak mereka dari burung itu. Namun, burung itu hanya melirik mereka berlima dengan acuh tak acuh. Seolah-olah tidak dapat diganggu karena alam kultivasi mereka terlalu rendah, burung itu tidak berhenti dan hanya terbang di atas mereka. Mereka bisa menemukan situasi serupa kapan saja. Dengan kata lain, mereka berlima harus mengambil risiko dimakan oleh binatang iblis yang lebih kuat setiap saat jika mereka ingin melintasi wilayah iblis. Tak lama kemudian, Su Zimo menemukan tempat lain yang ideal untuk bersembunyi. Sebuah gua tersembunyi di balik air terjun dan sangat luas di dalamnya. Meski suara air terjun yang mengalir bisa terdengar, hal itu bisa diatasi dengan mudah dengan formasi penghalang suara di pintu masuk gua. Su Zimo merasa lega saat memasuki tempat itu bersama monyet dan yang lainnya.
Setelah 6 jam berikutnya, saat Suzimo sudah setengah jalan dengan pengaturan formasi susunannya di pintu masuk gua, telinganya berkedut dan dia mendengarkan dengan saksama. Sesaat kemudian, dia bangkit dengan kilatan dingin di matanya. Mereka ditemukan lagi. Setan telah menangkap mereka di sini. Suzimo menceritakan dengan hati-hati melalui pikirannya dan yakin bahwa mereka tidak diikuti sepanjang waktu. Tidak ada roh iblis yang melihat mereka di sekitarnya juga. Namun, bagaimana mereka diekspos sekali lagi? Apa yang salah? Tanda-tanda kelelahan sudah terlihat di wajah monyet, roh macan, king dan rubah kecil. Mereka tidak beristirahat sepanjang waktu setelah mereka meninggalkan medan perang kuno dan lelah berlari demi hidup mereka. Jika ini terus berlanjut, monyet dan yang lainnya tidak akan bisa bertahan meski Suzimo bisa. Suzimo mengerutkan kening dengan ekspresi gelap. Mereka tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Mereka berada dalam kesulitan saat mereka memasuki lembah seribu setan dan situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Apakah mereka benar-benar harus berjuang dengan hidup mereka? Tiba-tiba, jantung Suzimo berdetak kencang dan dia berputar dengan marah untuk menatap tanah tidak jauh dari sana. Otot-ototnya menegang dan dia siap menyerang kapan saja. Meskipun monyet dan yang lainnya tidak bisa merasakannya, dia samar-samar bisa merasakan getaran jauh di bawah tanah. Seseorang ada di sini. Ada yang tidak beres. Suzimo memusatkan pandangannya dan merasakan dengan hati-hati dengan tatapan aneh di matanya. Tak lama, benjolan lumpur kecil muncul di tanah. Segera setelah itu, gundukan itu terbuka dan kepala licik dengan mata kecil yang busuk muncul dan mengamati tempat itu dengan sembunyi-sembunyi. Sepasang mata itu menjelajahi tubuh Suzimo dan membeku. Mata mereka bertemu. Memang, itu kamu. Suzimo memberikan senyum palsu. Benda yang keluar dari gundukan itu adalah tikus raksasa yang membawa mereka ke sini dari medan perang kuno. Kelompok Suzimo bentrok melawan 3 iblis-iblis saat mereka tiba. Awalnya, tikus itu berada di sisi 3 iblis jahat. Kemudian, ketika merasakan sesuatu yang salah dalam situasi setelah pertempuran pecah, ia menghilang. Untuk berpikir bahwa itu akan datang mengetuk. Saudaraku, aku sangat menyesal. Tikus itu setengah terkubur di lumpur dan berkata dengan malu, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi setelah membawa kalian ke Howling Moon Mountain. Monyet dan yang lainnya juga bangun. Harimau roh mau tidak mau mencibir ketika dia menceritakan bagaimana rupa tikus itu ketika berdiri di sisi 3 iblis jahat. Apakah kamu di sini karena kamu memiliki keinginan mati? Tidak. Tikus itu terkejut dan sebagian besar tubuhnya jatuh kembali ke dalam lubang. Itu hanya memperlihatkan setengah dari kepalanya, seolah-olah siap untuk melarikan diri kapan saja, dan tertawa getir. Situasinya menekan saat itu. Saya tidak punya pilihan lain. Saat harimau roh hendak mengejeknya, Suzimo mengibaskannya dan bertanya dengan acuh tak acuh, untuk apa kamu di sini? Bagaimana Anda menemukan kami? Batuk. Tikus itu terbatuk pelan. Sebenarnya, lokasimu telah terungkap. Jelas sekali. Harimau roh itu cemberut bibirnya. Bahkan seorang idiot pun tahu bahwa kami telah terekspos sejak kamu di sini. Kakak Batian, apakah kamu tahu bagaimana kalian diekspos? Tikus itu bertanya. Mata Suzimo berbinar dan dia menatap tikus itu dalam diam, menunggu jawabannya.